Oke, ada Mas Inco juga join. Malam Mas Inco. Mas Ingko. Halo Mas, Malam, malam. Sorry, memantau dulu nih, memantau. Labelnya kita Sony Record, Mas. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam kita ada di Pasca Kelas #2 kali ini. Setelah kemarin kita sudah mengadakan Pasca Kelas #1, akhirnya sudah berlanjut ke #2. Doakan ya teman-teman, semoga kita istiqomah. Amin. Oke, hari ini ya kita selama seminggu kemarin kita mungkin teman-teman eh, konsumsi daging terus ya, mengisi perut dengan kolesterol. Nah, hari ini kita saatnya mengisi kepala kita dengan daging-daging dari para pemantik kita dan juga teman-teman sekalian. Hari ini kita topiknya adalah Josepa dari -5 menuju beasiswa ke Cina. Sebelum kita mulai, aku pengen jelasin rules juga dari diskusi kita. Eh, Sebenarnya rulesnya simple. Rulesnya ya kita untuk di sini kesempatan untuk berbicara kita bebas dalam artian ya giliran juga. Kalau setelah teman kita satu selesai berbicara, monggo boleh langsung ditimpali. Dan kedua, mohon memperkenalkan diri. Dan satu lagi juga, tidak perlu menyebut asal apa namanya tempat atau tempat bekerja, tapi paling tidak memberi kita tahu terkait apa istilahnya standing point-nya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman dari instansi kah, dari pendidik kah, atau apa, biar kita sama-sama juga bisa saling mengerti. Oh, gagasan atau argumennya teman-teman ini datang dari standpoint seperti apa. Sebelum kita mulai, saya ingin dulu uh, merefresh kembali sebenarnya topik apa sih yang kita pengen bahas hari ini. Kalau teman-teman masih ingat, beberapa waktu lalu, kayaknya awal bulan Mei kemarin, itu ada kasus ramai di media sosial terkait protes yang diajukan oleh Josepa, salah satu anggota dari tim Lomba Cerdas Cermat yang diadakan di Kalimantan Barat terkait tajuknya kalau nggak salah 4 pilar MPR. Nah, di situ bisa kita lihat dari rekamannya itu bahwa jawaban yang sudah diberikan oleh Josepa itu sesuai, tapi ternyata malah disalahkan oleh Dewan Juri. Nah, mungkin karena Lomba Cerdas Cermat ini belum secanggih sepak bola ya, jadi nggak ada cek VAR gitu tuh. Kita apa tuh eh, dari kepanitiaan tetap menyalahkan jawaban dari Regu Josepa. Tapi setelah ramai kemudian di media sosial, viral lah, dan banyak apa istilahnya tuh eh, dari pihak yang mengadakan lomba baru mulai apa tuh mengajukan klarifikasi dan berusaha memperbaiki citranya dengan salah satunya adalah memberikan beasiswa kepada Josepanya. Tapi tim apa anggota tim dari Josepanya yang lain itu tidak dikasih kompensasi yang sama dengan yang didapat oleh Josepa. Nah, kali ini kita ada dua pemantik, ada Mas Agung Nugraha dan Mas Albertus Fani. Di sini kebetulan mereka apa tuh bisa mewakili sudut pandang instansi. Eh, Sebelum mulai dengan pertanyaan yang berat-berat, sebenarnya eh, saya ingin memantik dulu. Oh, bentar. Sebelumnya perkenalan juga untuk teman-teman yang belum kenal. Saya Evan. Saya dari Dikom Angkatan 23 Gasal. Di sini saya jadi pembawa acaranya. Saya ingin memantik dulu dengan pertanyaan sederhana. Mungkin ke Mas Agung dulu. Sebenarnya nih Mas,
kalau Yep. apa tuh ngelihat kasus ini Mas, instansi ini kalau apa ya istilahnya? Sekarang tuh kan modelnya tuh kan kasus tuh kan apa? Sering masalah-masalah tuh kan mulainya tuh malah dari media sosial rame, Yes. akhirnya jadilah sebuah krisis komunikasi gitu tuh. Hmm. Tapi kan untuk masalah-masalah ini juga yang muncul di media sosial ini kan cepat banget ya bergulirnya tuh ya. Hari Yes. ini masalah ini, besok masalah itu, minggu depan udah ganti lagi, bulan depan ganti lagi. Kalau dari instansi sendiri, Mas, gimana sih apa istilahnya tuh memetakan dari isu ini bisa jadi sebuah krisis? Kayak mungkin apakah kayak apa ya? Kalau misalnya saya kurang terlalu paham terkait dunia kehumasan, apa ini kayak pemetaannya tuh kayak ini, Mas? Apa bencana alam gitu tuh ada siaga, ada Yes. level siaga, level Yes. bahaya gitu, Mas. Monggo, Mas. Oke. Terima Boleh kasih. Ya, terima kasih Mas ditanggapi. Ivan ya. Terima kasih telah diundang juga untuk menjadi apa ya pemantik ya dalam diskusi malam ini. Jadi di sini mungkin saya mau menjelaskan juga ya pengalaman saya untuk melihat bagaimana sih pemerintahan khususnya mungkin di lembaga pemerintah ya dalam menjalankan komunikasi publiknya itu seperti apa, strategi responsnya itu seperti apa. Nah mungkin eh flashback ke belakang dulu ya sebenarnya bagaimana sih bentuk-bentuk yang sekarang terjadi antara publik dengan institusional atau publik dengan pemerintah itu bagaimana sih komunikasinya berjalan. Mungkin kalau dulu ya di tahun sebelum gencar-gencarnya era digital kita tahu bagaimana sih alurnya eh, viral itu terjadi. Mungkin kalau dulu viral itu kan biasanya dari institusi ya, institusi terus ke media baru masuk ke publiknya. Jadi secara alur kan ada mungkin institusi atau pemerintah ini melakukan suatu apa ya komunikasi atau mungkin suatu kebijakan. Nah, kebijakan itu mungkin mencuat secara pro kontra. Nah, itu kan yang memberitakan pasti lewatnya dari media ya. Nah, terus barulah itu tersebar lewat publiknya. Nah, namun selama bergesernya teknologi yang secara masif atau sekarang yang kita tahu bentuknya ini viral, mungkin bentuknya sekarang bukan dari institusi, media dan juga publik, malah kebalik, ya kan? Jadi dari publik mungkin kita bisa ngelihat nih, itu kayak dari Threads, dari TikTok ataupun dari media mana, dan itu dari publik, terus dia memviralkan ya di media sosial ya, terus itu mungkin lebih besar lagi diberitakan di media, nah barulah itu direspon oleh pemerintah. Nah kalau mungkin kita mention ya kasus dari siapa Josefa ya, ini kan Ya, sebelumnya juga sudah banyak nih fenomena viral ya yang melibatkan pemerintah. Mungkin dari yang pertama mungkin kebijakan-kebijakan institusi ini ya kan. Terus yang kedua mungkin yang terkait dengan personal. Nah, personal itu kan bisa. Jadi kalau saya lihat memang publik ini itu kan tidak membedakan ya mana yang ranah yang mewakili institusional atau yang mewakili secara personal. Mungkin dia adalah tokoh yang mewakili suatu institusi. Nah, itu kan bisa jadi mungkin dia melabeli atau mewakili dari institusional itu sendiri. Nah, terus yang kedua, bagaimana ketika suatu fenomena itu sudah menjadi concern ya, jadi konsentrasi masyarakat. Nah, itulah makanya menjadi apa namanya viral. Nah, viral itu kan berarti sudah bukan menjadi hal yang internal ya, yang ditangani oleh institusional. Kalau kasusnya Josefa kan, itu kan kalau mungkin tidak menjadi konsentrasi masyarakat atau mungkin tidak ada yang memviralkan, mungkin tidak ada tindakan nih ya dari institusional itu sendiri. Nah itu yang pertama ya. Nah terus yang kedua, kalau memang ya sifatnya entah itu dari humas pemerintah atau mungkin sifatnya dari tim komunikasi publiknya pemerintah, jika secara tindakan itu meresponnya secara reaktif, nah biasanya itu tidak menutup kemungkinan itu akan menjadi bad responses ya. Maksudnya itu tidak ada kesiapan atau mungkin ya nanti jadinya adalah bagaimana itu menjadi kepanikan. Kalau misal ya kita ngelihat ketika suatu lembaga itu adalah lembaga yang besar dan dia memiliki pengalaman ya di balik mungkin sebelumnya juga sudah pernah viral ya Mas Ivan. Nah, terus kan tidak menutup kemungkinan ke depannya juga terjadi lagi karena itu mungkin kalau pengalaman
lihatnya bagaimana respon-responses itu tuh tidak dibangun sekali atau saat itu saja. Mungkin bisa ya dibentuk kan ada tuh kalau mungkin dari Strakomnya itu membentuk seperti bentuknya early warning system ya atau juga strategic response system. Nah, mungkin dari ngelihat ya dari institusional itu tidak hanya sekali ketika merespon, oh, misal nih kasus yang lagi viral ini adalah kasusnya Josefa, apakah kemungkinan ke depan itu akan terjadi? Nah, makanya itulah biasanya membuat suatu guideline ya atau task force. Nah, task force itulah yang nantinya ketika kita melihat ke depan seperti apa kejadian yang mungkin akan lebih besar lagi, nah kita akan merespon. Mungkin itu tadi Mas Ivan. Apakah sebenarnya ada respon dari em, mungkin ya, institusional ketika merespon suatu hal yang viral? Nah, secara praktiknya pasti itu ada. Melihat dulu kita bagaimana sih working systemnya kita nyalakan ketika mungkin itu kan sebenarnya kan ruang geraknya itu kan sempit ya Mas Ivan. Mungkin ketika publik nih sudah melemparkan bola panasnya itu kan sudah bisa jadi itu sudah mencuat. Belum lagi kalau dari media itu sudah memberi framing ya atau memberi bumbu-bumbu yang itu makin menjadi. Nah, ruang gerak dari mungkin dari institusional untuk merespon itu kan itu tadi itu sangatlah terbatas. Nah, makanya kalau kita melihat respon seperti apa yang akan dilakukan, mungkin kalau selama ini kita melihat respon seperti ada respon yang, oh kesannya kok ini menjadi respon yang defensif ya, atau mungkin juga, oh ini responsnya memberi suatu penanganan ya. Mungkin saya mengambil aja nih, mungkin saya mencoba untuk compare ya. Kejadian yang terbaru adalah tapi ya yang KAI dengan yang di Bekasi kemarin. Nah, itu kan juga melibatkan beberapa stakeholder ya. Salah satunya KAI dengan di Ijo ya. Nah, itu di awal saya mencoba untuk melihat responnya seperti apa sih. Nah, di situ ada dua respons yang menurut saya berbeda ya di awal ya, yaitu antara KAI di mana dia mencoba memberikan suatu penanganan ya dan juga bagaimana sih memberikan menjaga psikologis lah dari mungkin dari korban dan seperti apa. Nah, namun ternyata saya melihat respon-responnya yang dibutuhkan adalah bentuk permintaan maaf. Nah, dari situ saya melihat juga yang di Taksido dia memberikan statement dan juga kronologisnya tapi tidak memberikan suatu permintaan maaf. Nah, di situ kan kita juga bisa melihat, oh ternyata bentuk-bentuk dalam hal yang kritis atau dalam hal yang genting ini itu yang pasti dari institusi dia akan menjaga legitimasinya kan. Jadi seperti apa sih bentuk yang ya mungkin ada beberapa bentuk ya Mas. Mungkin ada yang tadi merespon dengan suatu penanganan atau bisa juga dia merespon dengan suatu defensif ya. Yang kita tahu oh bisa aja dia denial atau malah mengkultuskan atau mendiskreditkan orang yang mencoba untuk menuduhnya. Itu Mas, pertama ya. Oke. Nah, mungkin eh, saya ke Mas Al juga nih. Ini kalau dari apa tuh tanggapannya apa Mas Agung tadi kan, ini kesannya kan berarti kalau dari sudut pandang instansi ini terkait apa namanya komunikasi publiknya jadinya harus bertahan terus nih karena apa tuh apa tuh ini nanti berarti kita harus siap-siap kalau ada isu lagi. Oh, kita harus siap-siap ada isu lagi itu. Berarti kalau kayak gitu, bagaimana dari instansi sendiri itu harus apa tuh untuk membangun citranya untuk apa tuh ya untuk komunikasi publik yang lebih baik. Bagaimana Mas untuk membangunnya kayak gitu? Kalau kita harus selalu apa tuh siap apa tuh hanya siap-siap untuk apabila mendapatkan serangan, Mas. Atau mungkin kalau apa ya istilahnya tuh preventifnya kah atau langkah-langkah yang bakal dilakukan apa yang ingin dilakukan oleh instansi itu sebenarnya gimana sih Mas terkait komunikasi publiknya? Oke, makasih Mas Ivan. Hmm. Ini pertanyaannya sebenarnya susah untuk dijawab ya. Mungkin Tapi kalau ada Ah, saya tidak mewakili ini ya, mewakili institusi di mana saya bekerja gitu iya ya. iya Tapi eh, pengamat coba pengamat untuk ya. pengamat gitu ya, pengamat Ah, gitu ya. Oke, tentunya tentunya saya yakin ya setiap setiap institusi atau lembaga itu pasti memiliki strategi ya ketika mereka apa menghadapi krisis itu ya. Tapi yang ya kalau yang paling menarik bahwa di setiap
kejadian atau peristiwa itu kan memang eh, angle-nya berbeda, tetapi kemudian aktornya itu menurut saya relatif sama gitu ya. Jadi kayak 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 apa namanya, kayak misalnya tadi ngelihat kasus yang di apa kereta api dan kemudian sama si hijau gitu ya. Itu kan terus kemudian ngelihat kasusnya yang apa eh, Josepa gitu ya, Josepa. Nah, di sini kan sebenarnya ada beberapa aktor yang bisa kita identifikasi gitu. Siapa sih yang ada di dalam konteks kasus itu gitu. Nah, itu kan kalau di Josepa itu kan ada MPR RI, terus kemudian ada Josepa sendiri yang kemudian dia apa namanya memperoleh ketidakadilan dari apa namanya dari lomba itu gitu ya. Terus kemudian viral. Terus kemudian yang dalam konteks yang tadi dicontohkan di kereta api tadi kan juga juga apa aktornya kan ada yang dari PT KAI, terus kemudian ada yang dari apa namanya eh, si hijau, terus kemudian viral juga gitu ya. Nah di situ kan sebenarnya kan eh, kita perlu melihat bahwa masyarakat ini di situ melihat gitu ya, melihat melihat permasalahannya apa sih. Di situ ada ketidakadilan dan sebagainya gitu. Nah terus kemudian dan itu akan merasa nendang ketika banyak orang melihat bahwa oh eh, apa yang dilakukan itu tuh gak adil gitu misalnya kayak gitu kayak kalau di dalam konsepnya Josepa gitu. Nah yang perlu dilihat kalau misalnya kita melihat kalau kita ditanya tentang langkah preventif apa yang dilakukan sebenarnya eh, kembali lagi ya sebenarnya pemerintah ini kan apa ya pemerintah ini kan sebenarnya kan fungsinya adalah apa ya wakil dari rakyat gitu ya bisa melihat gitu ya apa sih yang terjadi gitu gejolak apa sih yang terjadi di masyarakat misalnya seperti itu jadi ketika ada krisis dia perlu melihat nih bahwa bahwa apa sih yang perlu diinginkan oleh oleh eh, masyarakat misalnya kayak gitu. Nah tadi sebenarnya saya sangat sangat apa sangat tertarik juga ketika Mas Evan ngomong kalau di bola itu kan kalau misalnya ada pelanggaran itu kan bisa diulang lagi gitu ya kesalahannya gitu sehingga bisa dilihat gitu. Nah itu kan mungkin profesional banget gitu ya. Seprofesional itu sampai dia menyiapkan ada risiko-risiko yang mungkin akan terjadi gitu. Nah kalau di dalam kasus Yosepa itu kan apa namanya ketika dia menjawab kemudian -5 itu kan kalau misalnya di situ ada proses mengulang itu kan perlu dilihat jawaban itu benar apa tidak gitu sehingga risiko-risiko yang muncul itu kan tidak akan terjadi gitu. Nah, karena itu sudah terjadi sehingga ini menjadi menjadi perhatian kita semua bahwa yang menarik di sini itu langkah preventif itu sebenarnya eh, apa ya bisa dikembalikan dalam konteks di mana risiko-risiko itu akan muncul gitu. Nah, kalau misalnya dalam cerdas cermat itu ya seprofesional mungkin seperti itu. Terus kemudian tata kelola ya mungkin di luar ini ya batasan ilmu kita ya. Tapi kemudian ketika itu terjadi kan eh, fast respon apa sih yang harus dilakukan gitu. Nah, itu kan sebenarnya kan yang penting gitu. Nah, eh, kalau aku ngelihat mungkin pergeseran masyarakat itu kan semakin ke sini kan semakin meskipun di Indonesia mungkin belum bisa dikatakan modern ya, tapi mereka lebih apa ya mungkin pintar untuk melihat bahwa oh ah, ini nggak pas nih gitu ini nggak bener nih ini nggak adil nih misalnya kayak gitu. Nah mungkin respon yang perlu dilakukan adalah bukan kemudian eh, oh ini bukan salah saya gitu oh ini bukan eh, apa namanya ini kesalahan yang di luar kendali kita gitu. Nah ini kan sebenarnya kan mereka menciptakan kondisi yang kemudian bertolak belakang dengan perspektif masyarakat sendiri gitu. Nah, ini yang menjadi menarik adalah cara cara berkomunikasinya mungkin tidak dengan kemudian menyalahkan satu dengan yang lainnya, terus kemudian apa namanya banyak aktor yang kemudian muncul kayak misalnya di kasus Yosepa itu kan ada salah satu anggota gitu ya DPR MPR gitu ya. Nah, itu yang mengundang Josepa dan menawarkan beasiswa gratis. Nah, ini kan sebenarnya kan
malah menjadi kesempatan bagi dia untuk mempromot gitu ya dirinya sendiri gitu. Nah, Hmm. ini kan menjadi menarik di sini gitu. Nah, terus kemudian eh ya kalau menurut saya mungkin itu ya Mas. Jadi Hmm. jadi pentingnya itu mungkin memitigasi risiko-risiko yang akan muncul gitu Hmm. terkait dengan konteks yang ada gitu. Oke. Oke. Mungkin ini bentar. Kalau apa tuh teman-teman ada yang mau langsung nanggapi, monggo langsung raise hand aja nanti kita langsung tektokan aja diskusinya. Atau ada Eh, perspektif lain juga nggak ada apa-apa. perspektif lain, monggo. Ini kan kebetulan kalau sejauh ini masih dari sudut pandang institusinya, mungkin kalau dari teman-teman ada yang punya sudut pandang dari standpoint yang berbeda, monggo silahkan. Nah, sebelum itu saya juga tertarik dengan dua poin jadinya. Satu terkait ini ya, mungkin ketika krisis apa tuh terjadinya krisis komunikasi ini sebenarnya juga bisa jadi apa istilahnya momentum yang baik malah bisa kan berarti ya kalau dipikir-pikir. Jadi apa tuh ketika oh oh kita lagi dibicarain nih, ini gimana kita manfaatinnya antara jadi lebih buruk atau malah ya tadi bisa mengangkat nama salah satu aktornya kah atau instansinya kah sama kedua terkait ini juga berarti kalau dilihat-lihat lagi juga dari beberapa kasus yang terjadi belakangan ini antara apa yang bilang ya antara instansi dan ya bisa dibilang sebagai korbannya tadi itu biasanya ngerame malah bukan korban atau instansinya malah ya kalau dipikir-pikir ya malah komentator gitu ya netizen bisa dibilang gitu tuh kasus Josepa ini misalnya contohnya. Eh, kebetulan saya belum pernah sih lihat klarifikasi dari Josepanya sendiri itu kayaknya belum pernah deh atau emang ada sebenarnya Ada apa ya sebenarnya, ada. ada ya? Mungkin tapi ada tapi malah kurang rame ya malah kalau dipikir-pikir Ya, ya. Apa gimana Mas kalau tanggapannya dari Mas Agung ini terkait yang rame itu malah sebenarnya komentatornya daripada kasusnya sendiri apa dari aktor-aktor yang terlibat dari kasusnya itu sendiri. Oh ini nah mungkin kalau Mas Mas Inggo Mas Iko gimana nih masuk ingin Mas Iko. menanggapi Mas? Monggo Ya, Mas. selamat malam Mm-mm. teman-teman semua. Eh, Menarik sebenarnya karena, oh ya perkenalkan dulu, Ya eh, perkenalan diri dulu Mas. Monggo. saya Inko, saat ini studi di S3 di KOM ya, di Mm-mm. UGM, komunikasi, bimbingannya Mbak Hermin. Jadi saya mau melihat ini eh, dalam perspektif sistem masyarakat ya, karena gini. Mm-mm. Satu problem utama ketika kita melihat fenomena adalah kita melihat sebenarnya langsung ke aktornya ya. Tadi udah Mm-mm. disebutkan Iya, yang iya. disalahkan itu aktor ini gitu ya. Padahal sebenarnya kalau kita lihat secara mundur lagi eh, di dalam fenomena atau peristiwa yang kemarin itu ada dua dua sistem yang bekerja tuh. Yang pertama sistem politik, tiga sebenarnya sistem pendidikan gitu ya, dan yang satu lagi sistem media massa. Kita tahu tiga hal ini sebenarnya punya mekanisme, fungsi dan logika kerja yang berbeda-beda tentunya. Ketika seorang Yosefa hadir di dalam acara itu, dia adalah seseorang yang menaruh harapan atau secara naif ya, secara naif gitu ya, Mm. menaruh kepercayaan terhadap sistem. Kalau dalam konsep sistem tuh ada sistem trust ya, kepercayaan kepada sebuah sistem. Dia tuh percaya bahwa ya sistem di Indonesia tuh baik-baik saja, sangat naif sih. Kalau menurut saya gitu ya, dia ya sesuai dengan usianya lah gitu. Iya. Tapi kalau kita lihat lebih jauh lagi sebenarnya, secara overall sebenarnya di Indonesia problem utama di sistem politik Indonesia itu kan tidak adanya kepercayaan publik terhadap sistem tersebut. Mm. Apapun yang sekecil apapun, boroknya, salahnya langsung diungkit. Nah, menariknya hal itu kemudian dikonstruksi dalam perspektif sistem media massa, ya sesuai dengan kepentingannya juga, dengan logikanya juga. Semakin viral, semakin rame. Tentunya ada benefit untuk sistem tersebut gitu ya. Komunikasinya berjalan. Nah, tadi bicara tentang resiko. Nah, ini problem utama terutama dari sistem politik ya. Masuk
instansi-instansi pemerintahan dan lain-lain yang ada di dalamnya itu sebenarnya eh, ketidakmampuan untuk memahami tentang risiko sosiologisnya. Ya, konsep resiko ini sendiri juga kan sebenarnya ada ya di dalam teori sistem di mana sebenarnya ya harus dipahami bahwa sebuah sistem yang baik mempunyai mekanisme mitigasi risiko yang baik. Nah, ini kan sebenarnya nggak punya. Beda sama yang tadi disebutkan sama Mas Agung di sistem olahraga itu ya, di sistem sepak bola yang memang secara profesional mereka memiliki fungsi itu, memiliki mekanisme itu. Problemnya lagi kemudian ego dari juri ini muncul. Kenapa ego dari juri muncul? Ini juga ada cacat lahir dari sistem politik yang saat ini. Nggak ada oposisi. Jadi seakan-akan semua namanya kalau udah di dalam sistem politik benar semua, nggak boleh ada yang berbeda. Nah ini kan jadi problem gitu ya. Kan Indonesia nggak mengenal oposisi lah gitu, atau oposisi malu-malu gitu ya. Nah, sistem pendidikan begitu naif percaya kepada sistem politik. Media massa kemudian memanfaatkan ini dikonstruksi. Kita tahu media massa mempunyai mekanisme konstruksi yang memang sesuai dengan logikanya sendiri, pahamnya sendiri. Nah, buat saya secara overall sebenarnya lebih makro sih yang harus diperbaiki gitu ya. Bagaimana kemudian sistem politik nih yang mungkin sekarang juru bicaranya adalah Pak Seskap ya, eh, Bapak Teddy itu kan selalu gitu ya, selalu jadi corong padahal juru bicaranya pemerintah siapa sih sekarang? Ternyata kalau dicari bukan dia gitu. Eh, Meledek Dino Patijalal lah segala macam. Itu kan buat saya sebenarnya ada problem gitu dari komunikasi di dalam sistem itu gitu. Dan eh, ya kita nggak bisa tidak bisa menanggalkan juga bahwa di dalam masyarakat yang kompleks ini sistem-sistem lain juga langsung langsung nergep tuh kalau ada fenomena ini ada kasusnya terutama media massa lah karena mereka emang fungsinya seperti itu gitu ya Hmm. dalam konteks kalau media massa konvensional ya mereka kan watchdog ya gitu ya pilar keempat dari demokrasi tapi prinsipnya yang harus dibenerin justru dari sistem politik. Bagaimana kemudian mereka memiliki mekanisme mitigasi risiko yang baik sehingga kepercayaan publik yang sudah tercederai selama ini pelan-pelan itu apa namanya ya sembuh lah gitu lah. Bukan sembuh dengan gimmick-gimmick kayak semacam lagu Bahlil ganteng gitu ya. Buat saya itu konyol gitu ya kayak gitu-gitu. Jadi masyarakat Indonesia juga apa ya? Nggak tahu ya mudah sekali gitu di di dibelokin banyak spin doctor dari PR kemarin yang masalah ini gitu ya jadi bahkan tidak masuk ke dalam problem komunikasinya itu sendiri tapi masih bergerak di ruang-ruang gimmick itu kalau dari saya perspektifnya ke sana sih jadi tidak menyalahkan aktor tapi aktor itu ada dan tidak bisa berubah kalau memang sistemnya memang sudah berantakan gitu. Nah, ini yang harus Hmm. dibenerin sebenarnya dari sistemnya itu sendiri gitu. Kalau Hmm. dari saya itu Mas Evan, Mas Fani, Mas Agung. Van, Apa gimana? ya mau nambahin mungkin ya dari Ah, Mas Ingko ya, mungkin mhm. nyambung juga. Sebenarnya kebetulan saya juga pakai sistem Mas Ingko. Jadi Hmm. mungkin coba Bersama anak saya bimbingannya Mbak Hermin. nggak lah, nah, ini kan berarti kalau ya ibaratkan kalau anggap aja nih kita orang yang berkaitan nih yang ada di MPR lah, misalnya aku PR Hmm. atau bagian apa, kan sebelum acaranya Josefa anggap aja tuh Hmm. kita nggak akan kepikiran kan, Van, ini Bakal bakal ada, terjadi ada ya, ya, polemik ya, kan. oke, oke, Nah, oke, oke. nanti masalahnya apakah ketika kita sudah kelar acara pun itu kan kita juga nggak akan kepikiran oh ini bakal viral nih ya kan. Hmm. Nah, cuma sekarang pertanyaannya ketika mengaitkan, apakah reputasi itu terbentuk setelah terjadinya krisis atau sebelum terjadinya krisis? Terus kembali lagi juga menanggapi dari Mas Inggo nih, sebenarnya ketika kita sudah berupaya nih, misal melakukan komunikasi untuk merespon dari fenomena atau polemik itu, kan pertanyaannya, apakah bagian dari respon itu dapat menguatkan atau justru malah melemahkan ya? Karena kalau menguatkan pasti yang ditunggu oleh publik itu kan substansinya kan. Ya kan. Misal kalau Josefa ini substansinya apa? Pasti yang dikaitkan sekarang malah mencoba untuk mengcounter itu seolah-olah biar itu adem dulu aja.
Nah tadi adem itu ya caranya bukan untuk memberikan substansinya, tapi untuk ya kita tahu publik itu dia lebih suka yang mana. Ya tadi diberikan gimmick, ya kan? Ya menurut saya pemberian beasiswa itu adalah komunikasi dalam bentuk tindakan, ya kan? Substansinya pasti itu adalah bagaimana respon permintaan maaf harusnya yang pertama kan dari siapa anggota MPR ya, MPR-nya ya. Nah, tapi kan kalau nggak salah yang ngasih beasiswa itu bukan dari MPR ya, Van? Atau dari Eh, perwakilan? dari yang salah satu juri kalau aku nggak salah Oh, tuh. salah satu juri. Nah, Salah itu satu tadi. jurinya. Dia tuh Nah, kalau Tapi itu bukan atas nama anggota. MPR, atas nama pribadi. oh atas nama pribadi. Oke. Mm-mm. Berarti nah Tapi itu dia kembali. anggota juga dia. Heeh. Nah, berarti kalau saya ngelihat kembali, apakah sebenarnya respon dari institusi itu dia mewakili secara personal ataupun mungkin mewakili secara institusi, apakah itu justru menguatkan atau tambah melemahkan? Nah, Hmm. permasalahan di sini bagaimana ketika ya yang pokoknya ada viralitas lah yang berkaitan dengan pemerintah itu kan nanti bakal merembet ya. Contoh mungkin yang kasusnya Kementerian Keuangan waktu itu kan, dia apa namanya? Apa yang dibahas ternyata itu terkoneksi dengan uh, yang merembet kemana-mana. Nah, makanya Hmm. kalau kita melihat dari respons apa dari institusi sejauh mana sih dia dapat memberikan jawaban jam substansi ataupun tindakan-tindakan substansi. Nah, menurutku itu tadi takutnya ya makin ke depan mungkin ntar dibentuk badan-badan lainnya itu bukan untuk memberikan keamanan ya, kenyamanan ruang komunikasi, malah itu muncul dalam bentuk gimmick-gimmick yang baru. Nah, gimmick yang baru itu nanti ya mungkin ya pertanggungjawabannya bagaimana udah dibentuk kok, udah diupayakan kok. Nah, tapi ternyata ya kita nggak melihat substansinya itu sejauh mana. Nah, makanya kalau saya melihat sistem mana sih mana yang merespon. Nah, sejauh ini kita melihat bagaimana ya belum muncul nih apa namanya core-core yang dapat mengakomodir apa sih yang diresahkan oleh masyarakat dalam skop komunikasi ya. Itu Mbak Dicavan. Oke. Monggo silahkan Mbak Dica, tanggapan. Halo, selamat malam. Sorry ya, off kamera Hmm. lagi di rumah. Oke, nggak apa-apa. Oke, halo, salam kenal. Aku Dica. Aku dari Magister Komunikasi Angkatan 2023. Izin ya, sharing diskusi aja sih. Tadi teman-teman menarik banget ya. Tadi dari Mas Inko, tadi ngomongin sistem. Tadi Mas Al juga ngomongin mitigasi. Mas Agung juga tadi banyak udah disampaikan. Sedikit kayak ngasih perspektif aja sih teman-teman. Sama sih seperti apa yang disampaikan teman-teman. Sebenarnya adalah kalau menurut aku perspektifnya adalah komunikator ya atau organisasi. Sebenarnya organisasi sekarang itu perlu sadar bahwa mereka itu hidup di tengah krisis. Itu sih mindset itu. Kadang-kadang kenapa kita telat? Karena kadang-kadang kita berpikir, ah kan nggak ada krisis gitu. Padahal mau nggak mau, suka nggak suka, kita itu potensi kena krisis. Itu satu, itu harus disadari dulu. Yang kedua adalah sama. Eh, Contohnya adalah kayak identifikasi resiko. Kita harus mengidentifikasi dulu nih, kira-kira risiko apa sih yang sering kita dapat terkait dengan krisis. Contoh misalnya kalau transportasi itu rentannya apa sih kecelakaan. Kecelakaan ada kecelakaan besar, skala besar, kecil atau seperti apa. Itu pasti akan responnya berbeda. Itu yang perlu dipetakan dulu. Kemudian yang menarik ke case-nya yang tadi ya, Josefa ya. Itu kadang-kadang kita itu agak lambat, mungkin karena birokrasi ya, yang mungkin cukup panjang di level organisasi. Sebenarnya jangan ada ruang kosong. Nah, jangan ada ruang kosong ini adalah celah untuk di mana khawatir ada narasi-narasi baru yang dibangun di tengah era sekarang media digital itu. Jadi otomatis respon itu harus segera di ini ya, apa namanya dikomunikasikan gitu. Namun tantangannya ini yang kalau aku lihat sendiri ya, organisasi itu mindsetnya harus dirubah. Kadang-kadang organisasi itu perlu bergeser dari menjaga citra itu menuju membangun kepercayaan. Kadang-kadang demi menjaga citranya mereka kasih kayak tadi apa namanya sumbangan atau apa menjaga citra. Tapi kan itu belum membangun kepercayaan. Nah, kalau aku lihatnya sekarang organisasi itu perlu bergeser deh dari kita hanya jaga citra, gimana sih kita membangun kepercayaan ke publik. Contoh case-nya adalah PT KAI. Jadi mungkin citranya kayak, waduh ini kecelakaan nih gitu. Tapi dia membangun kepercayaan lagi. Bagaimana sih pelanggan itu bisa percaya lagi sama kereta api yang notabene dia transportasi yang pasti ada potensi kecelakaan. Nah, fokusnya kalau di KAI itu aku melihatnya lebih kepada solusi.
solusi, dan bagaimana narasi-narasi itu dia update untuk mengurangi kecemasan. Nah, mengurangi kecemasan itu dalam rangka apa? Yaitu menghindari jeda kosong. Takutnya ada narasi-narasi baru yang diciptakan ke publik itu untuk menambah kekhawatiran lagi dan nanti krisisnya akan bertambah. Kurang lebih gitu sih teman-teman. Makasih. Oke. Ya, makasih Mbak Dica. Ini menarik ya, apa tuh terkait apa tadi? Ruang apa gimana Mbak Dica bilang tadi? Ruang kosong ya, Mbak? Iya benar. Jadi Ruang kayak kosong. sebenarnya organisasi sekarang kan kita ini ya, jangan sampai ada ruang kosong. Ketika kalau aku pribadi kayak ngeliat ya, ruang kosong itu tuh ketika telat, narasi-narasi tuh kita kan cepet ya, informasi Hmm. cepet banget. Bahkan ada buzzer dan lain-lain yang menambahkan narasi-narasi heboh kecemasan atau isu-isu Hmm. hoax. Itu bikin Hmm. tambah panik lagi. Tapi bagaimana kita jangan sampai ada ruang kosong? Caranya apa? Kita harus merespon. Nah, respon itu adalah mungkin mindset-nya jangan menjaga citra dulu deh, tapi membangun kepercayaan dulu. Dengan cara apa? Kalau aku biasanya kayak adalah dia memberikan narasi-narasi informasi, fokusnya ke solusi, update informasi. Ini yang sudah dilakukan bertahap. Sehingga apa? Masyarakat tuh agak lumayan tenang. Meskipun nggak 100% tenang ya, agak lumayan tenang dengan update informasi. Oh, fokus ke solusi. Jadi fokusnya tuh jangan ini ya, perlu bergeser dari menjaga citra dengan membangun kepercayaan itu tadi. Takutnya mindset kan adalah, wah aku komunikasi kritis buat apa menjaga citra aku biar nggak baik buruk. Hmm. No, sekarang arahnya apa? Membangun kepercayaan publik itu jauh lebih Ya, penting sih daripada menjaga citra gitu kan. oke, menarik. Siap. Hmm. Ini kalau menurutku mungkin nyambungnya sama tanggapannya Mas Ingko tadi sih. Tadi apa tuh terkait ruang kosong ini di mana ternyata mungkin publik kita ini lagi dalam kalau istilahnya tuh survival mode ya apa tuh ya pokoknya tuh kita cemas aja nih. Ini bahaya dari mana lagi nih. Jadi kalau apa tuh ya tadi dari isi instansi yang apa tuh lagi punya masalah tadi itu tidak memberikan narasi yang solutif yang eh, mengelem-ngelem kecemasannya tadi itu ya cemasnya bakal makin naik nih ya apa tuh itu ya Ya. karena tadi kalau dari Mas Ingko tadi kan karena di sistem politik kita lagi tidak punya apa yang disebut sebagai apa sorry apa namanya kalau eh, yang berseberangan tadi apa namanya lupa lagi Kode apa gimana Mas? kodifikasi, bukan Bukan yang apa bukan kode-kode. bukan apa Mas istilahnya kalau yang Oposisi. oposisi ya tadi. Offside. Karena Posisi. ya kebetulan di dalam sistem politik kita tidak ada yang bisa kita layak sebut sebagai oposisi, akhirnya ya netizen atau publik tadi yang jadi oposisi, yang apa tuh ya bertindak jadi oposisinya ya. Kita Oke. apa tuh merasa jadinya kayak netizen atau publik tadi against institusi jadinya, against pemerintah terus nih jadinya nih, karena Nah, oposisinya nggak ada. Van, Atau gimana? sebenarnya Ada mungkin tanggapan? kalau dari tadi apa kamu bilang apa? Hmm. Public against government ya. Iya, karena tadi itu karena oposisi tidak ada apa tuh sosok yang bisa Kontrol lah. yang bisa layak kita sebut sebagai oposisi, akhirnya kita jadi kayak apa tuh secara otomatis langsung apa tuh publik tadi tuh jadi oposisinya. Kalau kita mungkin tadi ngelihat ya, yang Mm-mm. dicontohkan Mbak Cica kan itu adalah suatu kejadian insidental ya. Mm-mm. Mungkin ada kaitan dengan kecelakaan lah. Mm-mm. Nah, mungkin dicontohkan dengan hal yang baik. Mungkin sempat berapa waktu lalu ya yang ada kepanikan ya. Banjir apa ya, Van? Banjir. Yang itu ada statement kalau nggak salah, statement dari apa sih? Tokoh publik kalau nggak salah. Itu Yang mana lupa tuh? aku Sorry, di sorry, aku kayak aku kurang ingat tuh. mana dia ah, banjir apa ya, Van? Yang banjir. Oh, ternyata nggak ada kok. Ternyata nggak sebesar yang digembar-gembarkan itu apa ya? Lupa aku. Apa Megatrust maksudnya? Bukan, bukan. Banjir di Sumatera itu loh. Banjir di Sumatera. Yang ini, yang barusan, yang apa Ya, sorry, yang di Aceh sama BNPT itu Ya, yang komen WNB. sembarangan oh yang di sama NTT, oh iya ya, BNPT. Nah, itu kan mungkin kita juga bisa ngasih contoh aja ya, Van. Bagaimana sih Hmm. jika itu ditangani strategi responsnya itu tidak memberikan keamanan ya, atau Hmm. mengakomodir bagaimana yang seharusnya dia memberikan informasi yang substansial atau informasi yang kayak dibicarakan oleh Mbak Dica tadi. At least kita kalau belum bisa memberikan dampak yang besar, kita Hmm. bisa memberikan rasa aman dulu. Jangan sampai blunder. Nah, masalahnya blunder itu kan nggak sekali dua kali. Mungkin blunder, bayangin dulu kalau blunder itu dikomunikasikan dalam ranah yang dalam bencana alam itu tadi kan. Nah, makanya Hmm.
kalau saya ngelihat kenapa public against government itu makin kental ya, makin tebal. Mungkin historisnya ada beberapa komunikasi-komunikasi yang sebenarnya itu harusnya penting atau substansial ternyata malah miss. Hmm. Nah, makanya ke depannya ketika ada hal yang terjadi, nah itu apa ya, distrust ya terjadi. Ya tadi kayak disebutkan oleh Mas Ingko, kita niatnya ini untuk menumbuhkan trust yang tinggi atau mengembalikan trust, malah terjadi distrust itu tadi. Nah, makanya bentuknya tadi malah melenceng, tidak Hmm. sesuai yang diharapkan. Itu sih, Van. Oke. Izin nambahin dong teman-teman. Ini Monggo, jadi monggo, kalau silakan, mungkin silakan. Agung pernah ini ya, kita tahu kalau di belajar di kelas tuh, di kelasnya Mas Suhan komunikasi krisis tuh ada Yes. teorinya Compton. Oh, Itu salah yes. satunya tuh, aduh aku Early lupa, ya. Early warning reboot, system. ada reboot apa ya, ada kan Oh, macam-macam. ya. eh aduh, aku lupa jadi ada 4 klaster kayak gitu. Yang dilakukan KAI itu sama dia, itu relate banget dengan teorinya itu ya, konsep dia. Kalau teman-teman tanpa sadari, narasi yang dibangun ke teman-teman KAI adalah bagaimana setelah itu, setelah agak turun, dia tuh membangun kepercayaan pelanggan dengan apa? Narasi-narasi pelayanan yang sudah dia lakukan selama ini gitu kan. Itu Hmm. kan kayak, oh, oh iya ya, maaf ya, bahasanya kayak kebaikan-kebaikan KAI itu dimunculkan lagi supaya Hmm. apa membangun kepercayaan itu relate banget apa yang disampaikan di Koms tuh kayak gitu cara kamu handle krisis itu satu dengan cara minta maaf atau mengakui kesalahan yang kedua adalah setelah reda itu nanti adalah apa dengan narasi-narasi di mana kebaikan-kebaikan zaman dulu itu kita munculkan pelan-pelan tapi pelan-pelan takutnya kalau kebanyakan kan narsis ya gitu gak bagus juga kan di pelan-pelan kalau teman-teman perhatikan aja di website di media sosial KI kayak gitu oh apa sih upaya-upaya KI bahkan muncul-muncul di media sosial TikTok dan lain-lain gitu kan bagaimana KAI membangun kepercayaan publik, bagaimana KAI sepenuh hati melayani itu. Itu kan netizen kan gak maaf ya, gampang-gampang kayak terharu kayak, Iya, oh iya, iya terenyuh, iya, terenyuh gitu ya. ya, terenyuh. Nah itu dia itu Hmm. kayak emosional-emosional, Hmm. narasi emosional yang dilakukan supaya apa? Publik kembali trust lagi. Karena Hmm. namanya transportasi kan kita berhadapan taruh dengan nyawa ya. Kita naik aja kayak kita potensi kecelakaan tuh gede banget gitu kan. Tapi gimana sih mengembalikan kepercayaan publik itu menurutku salah satunya KAI menurutku cukup berhasil sih buat menangani isu krisis transportasi gitu. Oh. Mungkin kalau dari apa yang bisa kita lihat juga tuh apa ya namanya dari beberapa kasus ini nih tadi apa terkait respon yang hubungannya sama emosional ya itu ya apa tuh kalau yang terkait kasus KAI itu sampai aku beberapa kali lihat sih di IG setelah kasus itu tuh kayak pidato-pidatonya Pak Jonan yang lama-lama tuh mulai dimunculin lagi Di apa recall ya, di recall ya. recall ya itu sih mungkin menariknya ini sih jadi ada kadang apa seringnya dalam kasus-kasus krisis tadi itu eh, tanggapannya tuh nggak apa ya kurang tanggapan dari instansi tadi tuh mungkin kurang menunjukkan apa yang disebut empati mungkin ya. eh karena ya tadi tuh faktor emosionalnya tidak disentuh gitu tuh kan. Nah, ini mungkin monggo apa Mbak Sasha bisa ngasih tanggapan sebagai pakar empati. Keren banget. Waduh, nggak pakar juga sih mas sebenarnya. Ya, pengamat, pengamat apa empati entusias. Monggo, silahkan. Tapi Mm-mm. izin mas dan Mm. mbak sekalian, Iya, perkenalkan saya Sasha, saya dari angkatan berapa berarti? Hilkom 24, 2006. 24 23 betul. genap, Oh, 23 23 genap, genap. 3 genap. Oke. Izin berbagi sedikit kalau kita berbicara tentang komunikasi krisis. Memang benar tadi yang sempat disebutkan sama Mas Evan, kayaknya memang kita lagi krisis empati dalam artian pemerintah ini tidak turut mempertimbangkan perspektif dari masyarakat. Kan tadi Mbak Dica bukan ya yang tadi ngomong? Iya, Mbak Dica, betul. Oh, Mbak Dica sempat ngomong kan kalau misalnya memang tujuan pertama ketika krisis terjadi, komunikasi krisis pemerintah pertama yang harus dilakukan adalah meminta maaf. Namun memang kebanyakan kalau misalnya blunder-blunder pemerintah sekarang justru melakukan malah defensif atau pembelaan diri, menekankan bahwasannya mencari scapegoat gitu. Jadinya terkesan memang jadi empati dan kehilangan kepercayaan masyarakatnya dari situ karena tidak
masyarakat tidak merasa diperhitungkan atau tidak merasa em, diturut apa ya kita bilangnya, diikut campurkan lah dalam permasalahan komunikasi publik tersebut. Gitu sih. Ya, ya, Monggo ya. Mas. Oke. Berarti mungkin karena ini juga ya, karena ketika ngelihatnya di media sosial kesannya itu ya jadinya seperti ya udah ini hanya komentar-komentar, tapi kita apa ya dari respon institusi itu ngelihatnya wah ini datanya kayak gini, sentimennya kayak gini, jadinya tuh responnya ya tidak pakai empati, jadinya ngelihatnya ya strategis gitu kan. Kalau dari apa tuh bahasanya siapa namanya Habermas kan ya, ada strategic action, ini jatuhnya lebih ke strategic action ya daripada komunikatif action gitu kan. Ketika kita ngelihat apa organisasi atau pemerintah tadi melihatnya publik itu hanya sebagai objek yang harus ditenangkan gitu ya. Atau mungkin ada tanggapan nih dari Mas Al Van, nih. boleh Apa? ngasih Oh ya, apa gimana nih Mas Agung? boleh ngasih ini nggak kayak framework dari negara lain gitu nggak? Oke, silahkan. Ya mungkin Negara kan Indonesia negara ya. mana dulu nih? Negara mana dulu nih? Kamu coba pinjam teorinya si Jim McNamara ya, dia yang dari Australia itu loh. Oke. Nah, itu kan ada teorinya di negara Butan. Ada teorinya tuh yang bilang organizational listening ya. Nah, itu Oke. kalau mungkin untuk relate ya di sebagai institusional kan dia punya aslinya punya legitimasi lah atau punya kuasa untuk membentuk ruang komunikasi publik yang itu dapat melibatkan publiknya, ya kan? Sejauh Hmm. ini mungkin kalau kita melihat kayak yang disampaikan oleh Mbak Sasa, sebenarnya sejak masyarakat pemerintah ini melibatkan masyarakat terkait dengan McNamara ini jelas itu digunakan oleh apa namanya corporate ya yang jauh itu sifatnya udah bukan yang one ways lagi, udah two ways ya. Jadi memang ya tadi bentuk-bentuknya memang ya apa sih yang dibutuhkan ya, bagaimana yang seolah bahwa publik ini terlibat. Nah, aku juga waktu itu pernah baca artikel ya, waktu itu kan 2011 ya di Jepang itu kan pernah terjadi gempa kan. Iya, Nah, itu gempa akhirnya melibatkan tsunami. Nah, Jepang itu kan punya reaktor nuklir, Hmm. ya kan. Nah, itu sempat bergeser akhirnya bagaimana kecemasan publik Jepang khususnya di Hiroshima kalau nggak salah itu yang ada reaktornya di situ. Nah, itu masyarakatnya panik. Nah, akhirnya tentu yang bertanggung jawab di situ adalah pemerintah. Akhirnya aku baca di artikelnya itu dari tahun 2011 hingga 2014 itu apa yang dilakukan oleh pemerintahannya yaitu dia membuat bentuk kayak task force gitu itu membuat bagaimana uh, membentuk kepercayaan yang dibuat dari pokoknya dari level koran, radio, televisi, nah itu semua itu dia ingin tahu kepercayaan publik terhadap reaktor itu seperti apa. Nah akhirnya itu artikelnya kalau nggak salah publish di 2016. Nah akhirnya itu ada bentuk peningkatan ya dari bentuk peningkatan kepercayaan kembali oleh publik terhadap reaktor yang dibentuk oleh Jepang. Nah, mungkin kalau menyambung dari Mbak Sasa tadi, bagaimana sih sebenarnya level-level pemerintah mengikut apa ya melibatkan masyarakat terkait dengan ya tadi kebijakan-kebijakan mungkin kebijakan publiknya terus kayak tadi misal di apa terjadi insidental itu masyarakat merasa uh, aspirasinya atau itu terakomodir. Nah, makanya itulah tadi bagaimana ya tidak ada kecemasan atau tidak ada keraguan ya terhadap institusional itu sendiri. Itu sih, Van. Mungkin itu tambahan aja tadi untuk merespon ya. Oke. Oke, monggo Mas Oke, Go. Ha? oh, Mas Inko dulu aja. Hmm. Eh, iya, makasih. Eh, ada dua problem utama sebenarnya di Indonesia masalah partisipasi publik ya. Hmm. Yang pertama adalah sejak tahun 2014 eh, Indonesia atau pemerintah itu sebenarnya melihat masyarakat itu adalah bagian yang berbeda dari mereka. Sehingga Hmm. masyarakat yang kemudian
satu kubu dengan pemerintah itu kemudian difasilitasi justru. Sehingga kan kita tahu negara buzzer ya sampai sekarang ketika ada yang kontra dengan apapun narasi pemerintah, kemudian pemerintah dengan segera memunculkan buzzer-buzzer di media sosial terutama. Kita tahulah Jasmev terutama misalkan yang di era Jokowi, kemudian berlanjut sekarang orang-orangnya masih juga ada dan berlanjut lagi di era Prabowo ini. Sehingga ketika ada perbedaan narasi antara publik ya dengan pemerintah, apapun itu kemudian yang dikerahkan adalah buzzer tersebut. Ini kan menarik. Jadi yang diciptakan adalah konflik horizontal oleh pemerintah. Tidak ada diskusi antara pemerintah dengan rakyatnya secara langsung, tetapi yang diadu banteng adalah rakyat dengan rakyat. Rakyat yang satu ini atas nama uh, jalur waspada atau apa? Lagi survival mode gitu ya. Yang satu lagi adalah buzzer yang memang dibayar. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah gitu loh. Jaringan-jaringannya masih ada. Saya juga tahu siapa-siapanya sebenarnya. Nah, sehingga komunikasi nggak berjalan antara pemerintah dengan publik. Jadi publik memang tidak dilibatkan, tetapi kemudian seakan-akan perbedaan narasi itu adanya di level publik, bukan di pemerintah. Diadu terus kita sejak tahun 2014. Yang kedua, ditambah sejak tahun 2024, ketika kemudian pemerintahan Prabowo, tupoksi di pemerintahan itu berantakan. Dulu zaman Jokowi saya akui masih lebih teratur. Siapa yang harus bicara, siapa yang jadi juru bicara, siapa yang kemudian jadi bumper dan lain-lain. Walaupun kita tahu ada orang-orang juga yang kayak siapa tuh dulu ya, orang Demokrat itu yang sengaja selalu dijadiin bumper gitu ya. Kalau ada apa-apa dia teriak anggota DPR itu. Kita tahu ya narasi-narasi itu memang diciptakan pemerintah. Nah, menariknya di era Jokowi, di era Prabowo ini sebenarnya justru dengan semakin gemuknya kabinet, pemerintah, tuh, wakil menterinya, Wah, Komdigi sih. punya banyak wakil. Kita nggak tahu sebenarnya juru bicara pemerintah itu siapa. Teddy lagi yang muncul, Teddy lagi yang muncul gitu. Nah, artinya sebenarnya di sini tupoksinya yang juga harus diberesin. Siapa harus bicara siapa. Presiden sendiri bahkan ya di lingkungan mereka sendiri kan lagi rame nih di BBC ya sama di BBC sama di Tempo bahwa bahkan menteri sendiri itu kesulitan untuk mengakses komunikasi ke presiden secara langsung, sangat-sangat dibatasi oleh apa namanya eselon 2 itu, pejabat eselon 2 itu Bapak Teddy itu kan ini menarik gitu ya, gimana gimana rakyat mau masuk atau mau meluncurkan atau mau berkomunikasi ke atas. Jadi akhirnya ya kita senang-senang aja maki-maki pemerintah di media sosial gitu ya pada akhirnya gitu. Dan itu pun sengaja dibalas lagi oleh apa namanya oleh eh, buzzer-buzzer. Akhirnya echo chambernya ya di situ-situ aja. Publik mah berantem di bawah, yang di atas jalan-jalan terus gitu. Itu aja sih. Jadi dua problem utama itu sejak tahun 2014. Oke. Tadi Mas Al mau nanggapin ya? Sebentar. Sebelum itu, ini teman-teman lain kalau misalnya ada tanggapan langsung aja loh, monggo. Mungkin bisa raise hand dulu nanti. Silakan langsung ungkapin tanggapannya. Oke, monggo Mas Al. Makasih Mas Evan. Hmm. Saya mengamati dari awal sampai akhir ini, sampai saat ini ya, sangat menarik sekali ya. Hmm. Dan saya sebenarnya lebih 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 apa ya, eh, terkesan dengan tadi yang disampaikan Mbak Dica tadi tentang kepercayaan publik gitu ya. Nah, ini sebenarnya ketika membangun kepercayaan publik ini kan, ketika kita ngomong krisis itu kan sebenarnya kan tadi saya berpikir juga ketika ngomong tentang mitigasi gitu ya. Risiko krisis itu kan mesti ada ya, mesti ada. Terus kemudian cuman yang kita perlu lihat itu kan eh, krisis, ketika terjadi krisis terus bagaimana sih kita merespon itu gitu. Nah, itu kan tadi Mas Evan sempat sempat apa namanya ada selentingan gitu ya bahwa eh, itu adalah action ketika krisis gitu. Hmm. Tapi
itu berbeda dengan strategi gitu ya mungkin ya, strategi Ya. komunikasi gitu ya. Mhm. Nah, eh, kalau saya ngelihat misalnya kita ada apa ya, ada katakanlah satu proyek pemerintah gitu ya, satu proyek pemerintah, terus kemudian di situ mungkin kita bisa memitigasi di situ ada risiko gitu. Tapi kemudian misalnya kayak apa program ya kita sebut makan bergizi gratis ya. Hmm. Ada risiko dan sebagainya gitu ya. Kalau enggak kita kembali ke ini aja lah. Kasus yang apa yang Josepa itulah. Hmm. Josepa cerdas cermat terus kemudian di situ kan ada risiko gitu ya. Ada pasti ada risiko gitu ya. Entah kemudian masalah teknis atau kemudian ketika ngomong tentang cerdas cermat itu kan pasti ada orang yang pakar di situ juga gitu ya. Bagaimana harus memencet bel dan sebagainya. Terus kemudian tidak terjadi minim kesalahan gitu. Tapi ketika terjadinya krisis ini kan tentunya kan perlu ada apa ya leveling gitu ya. Kalau tadi kan memang benar juga ya. Ada leveling. Oh ini krisisnya bisa diatasi dengan tindakan seperti ini, minta maaf atau kemudian dengan melakukan eskalasi yang lebih tinggi lagi gitu. Terus kemudian ya aku nggak tahu masalah buzzer itu apakah kemudian by design atau enggak gitu ya. Ya bisa jadi by design juga gitu ya. Ya. Karena kita juga udah 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 apa belajar tentang itu juga gitu. Tapi kan di sini kan menjadi eh, menjadi menjadi eh, menarik gitu ya. Nah, sebenarnya saya malah bertanya nih, sebenarnya karena saya nggak dapat di kuliahnya tentang komunikasi krisis itu ya. Komunikasi krisis itu bisa dimitigasi dengan strategi atau kemudian ada apa eh, langkah-langkahnya gitu ya. Hmm. Karena kan siapa sih yang bisa mendeteksi adanya krisis itu kan nggak ada ya. Harapannya semuanya berjalan dengan lancar, terus kemudian nanti ketika krisis itu terjadi apa sih yang harus dilakukan gitu. Hmm. Oke. Mungkin ini Mas Agung nih. Ini Mas Agung udah semangat banget nih tesisnya. udah Mungkin ada perspektif lain misalnya nggak di pemerintah deh misalnya Nah, gitu atau dan yang mungkin teman-teman teman-teman yang lain silakan mungkin ada di yang sempat instansi itu membahas juga terkait Pak krisis salam ini gitu dosen ya. juga. itu, Pak dosen, dosen bintang. Gimana Mas Ada Bim? nih praktisi Pak, biologi. halo teman-teman. Nah, gimana Mas? Halo Mas. Mas Ini Bintang. pembahasannya multi perspektif sekali Yoi. dari sistem sampai ke eh, pembuat strategi ya. Dari ekonomi, politik sampai ke pembuat strategi gitu. Kalau ya menanggapi masal kalau di kuliah komunikasi krisis sebenarnya banyak sebenarnya apa teori-teori yang eh, bisa kita gunakan gitu ya. Dan itu juga sebenarnya teori itu bukan best practice untuk satu kejadian kemudian dan ini teori ini apa namanya cocok digunakan di negeri ini, cocok di dalam kondisi ini. Jadi hanya sebagai panduan lah modelnya itu untuk bagaimana cara menghadapi krisis. Sedangkan untuk membuat strategi atau mitigasinya itu lebih kepada pengumpulan data yang sudah dilakukan sama teman-teman instansinya sendiri-sendiri gitu, Mas. Jadi apa sih yang sering kita apa namanya kita dapatkan gitu ya, hujatan apa, kritik apa segala macam, hal-hal apa yang bisa menimbulkan potensi menimbulkan krisis segala macam itu kan sebenarnya teman-teman humas yang di eh, instansi itu sudah punya data-datanya gitu dan itu berbeda nanti di apa namanya instansi yang lain misalnya di Kemenq kemudian dihadapkan dengan di BRIN dihadapkan dengan di DPR karena salah satunya tadi bilang kata Mas Singko bahwa kepercayaannya itu tuh berbeda-beda gitu loh kita nggak bisa samakan deh contoh eh, eh, krisis di misalnya organisasi eh, Muhammadiyah gitu ya dengan krisis kepercayaan di kepolisian. Oh, itu sentimen masyarakatnya atau publiknya kan juga berbeda tuh. Lebih ganas yang di
kepolisian gitu ya, kepercayaannya itu turun sekali. Nah, justru pendekatannya itu lebih lebih apa ya? Kalau 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 di bahasa hukum itu ada namanya, kalau kata Pak Mas Uceng itu katanya kita tuh harus menerapkan eh, peraturan tuh yang sedarurat mungkin gitu ya. Kalau peraturan itu darurat ya kita perlakukanlah itu sebagai tindakan yang darurat gitu, bukan tindakan yang formalitas gitu. Nah, itulah mungkin kalau di pelajaran mata kuliah komunikasi krisis seperti itu, Mas. Dan mungkin juga sekarang karena dunianya lebih apa ya, lebih cepat, informasi lebih mudah didapat gitu ya. Gelombangnya tuh banyak banget tuh, wave-nya tuh ada wave pertama, wave kedua, bahkan lawan politik kalau masuk ke sistem, lawan politik pun ikut wave juga gitu loh. Misalnya si kepala ini nih jadi kepala BRIN, kita sikat aja nih, misalnya saya lagi nggak seneng, untung dia lagi buat blunder tuh, kita ikutan aja, wah, kirim buzzer, kompor-komporin ini segala macam. Wah, kita sekarang ngelawannya bukan ngelawan persepsi masyarakat lagi, kita ngelawan apa namanya, persepsinya si apa namanya, si lawan politik juga gitu, atau apa namanya, kekuasaan yang lebih tinggi, misalnya lebih besar kapitalnya, kayak apa namanya, konglomerat-konglomerat gitu ya. Nah itu tuh yang kita lawan sekarang tuh bukan hanya persepsi masyarakat aja, tapi juga si buzzer dan segala macamnya itu. Kalau dulu mungkin masih bisa ditahan karena kita masih punya media koran yang hanya bisa kita apa ya, masih satu arah lah intinya, koran, TV segala macam, radio kan masih satu arah gitu ya, belum ada comment back gitu kan, feedback yang langsung ke ini mempengaruhi citra segala macam, jadi masih bisa ditahan. Nah tapi sekarang keadaannya lebih 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 sangat apa ya, sulit untuk itu kayak kejadian kalau kepleset sekali aja udah wah habis tuh, bangunnya 10 tahun kepleset sekali diingatnya sampai kapanpun, seperti itu Mas. Mungkin itu aja sih Mas dari apa namanya, anak buah Mas Sulhan ini yang Di Oke, dosen ini, di dosen. menarik ya Pak tuh. Berarti mungkin kalau teman-teman yang lain ya, ah, praktisi mungkin mungkin ini yang Ini baru ya, apa, karena mungkin Kak Dwi, teman-teman yang baru bergabung nih mungkin monggo, mungkin dari ini Mas iya mungkin Yuda Mas ini, Mas atau Mas ini Mas Eka mungkin dari Mas perspektif ini. Mas Loka, ayo Mas Loka. ah, dikit-dikit yang Mas Mas oke. Binti gitu ya. Ah, Sambil sambil nunggu teman-teman nih. Nanti teman langsung resen aja. oke. Bener ya, kalau misalnya kita Hmm. ngelihat apa ya, perkembangan media gitu ya. Kalau dulu kan satu channel gitu ya dan satu arah gitu. Itu kan kita punya strategi yang yang bisa dikatakan mendekati apa? Robust gitu ya. Jadi kalau gini ya nanti di media ini kita gitu. Pesannya seperti ini, seperti ini, seperti ini gitu. Tapi kemudian di sini kan bisa dua arah, terus kemudian nanti ada banyak sekali netizen, terus kemudian tadi ada yang kepentingannya yang macam-macam gitu. Terus kemudian ada satu orang yang nggak seneng tapi dia punya pengaruh dan kemudian di situ dia bisa memfasilitasi buzzer dan sebagainya gitu. Nah ini kan menjadi menarik gitu ya. Jadi eh, ngomong tentang strategi ini apakah tergantung pada konteksnya gitu. Nah ini Mas 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 Satria mungkin, Mas Mas, Ya, Loka. Mas ya Loka, Mas Loka, Mas dia Satria, Mas Loka, perspektif monggo, silakan. dari monggo Mas. Ya, Assalamualaikum Mas-mas Mbak-mbak semua. Salam. Saya sebenarnya bukan Waalaikumsalam. menanggapin, malah mau menambah Mungkin menambah perkenalan diri dulu masalah Mas, kayaknya. Oh perkenalan ya, diri dulu Mas, monggo. nama saya Satria Loka, saya temannya Mas Tanjung. Oke, Seorang humas yang sedang berusaha untuk bisa S2. oke. Amin. Amin, amin, amin. Ya, jadi aku nih nyatat semua pembicaraan di sini, daging banget, isinya tuh daging banget dan banyak banget hal-hal yang sebenarnya mau saya jadiin esai buat LPDP. Oke. Nah, Ya. kalau saya lebih itu sih Mas, mau menambah yang aku bilang tadi, mau menambah kayak masalah. Karena terkadang itu kalau di instansi kita punya strategi A, B, C, D, E, F, G, bahkan mungkin sampai J, tapi akan terbentur dengan arahan. Terkadang kita ngasih
ngasih opini, tapi mentok di pimpinan, mentok di atasannya pimpinan kami, bahkan hingga pimpinan tertinggi yang ternyata dia punya agenda sendiri. Hmm. Nah, itu. Nah, aku juga mau nanya sih Mas, sebelumnya kalau untuk di komunikasi kesehatan sendiri saat ini, kami pun sebetulnya lagi sedang ada masalah di Sumatera Barat. Itu ada seorang anak meninggal di rumah sakit. Nah, di situ masalahnya adalah orang tuanya si anak ini ternyata seorang influencer, di mana ya dia Hmm. punya basis ini juga, punya basis pengikut yang banyak, terus ya dia sampai mengerahkan sepertinya. Nah, saya sempat ngobrol sama teman humas di rumah sakit di Sumatera Barat itu, coba kita tiru caranya KAI, kita minta maaf, kita sudah intinya itu sudah memberikan yang terbaik untuk menyelamatkan si anak. Nah, jadi kasusnya sendiri itu kalau nggak salah luka bakar derajat 90 untuk bayi. Jadi bayinya itu sampai di rumah sakit memang sudah luka bakar derajat 90, dokter sudah berusaha maksimal namun tidak tertolong. Hmm. Nah, terus kalau kita minta maaf, awalnya aku nyaranin, coba bagaimana kalau misalnya minta maaf kita ikutin caranya KAI terkait dengan yang kejadian di Bekasi Timur. Namun ya karena dari pihak humas bilang kalau kita minta maaf bang, takutnya kita mengiyakan kesalahan berada di tenaga kesehatan. Sedangkan ya kami pun juga harus menjaga kredibilitas dan ya memang ternyata kalau kita lihat SOP tidak ada SOP yang salah dari penanganan tersebut. Hari ini pun sebetulnya ada sidang kode etik dari kedokteran, namun saya belum dapat update bagaimana tindak lanjutnya. Sama sama satu lagi sih Mas, aku juga lagi mau nyusun semacam apa ya namanya, entah esai seperti menyusun esai tentang Indonesia itu, apalagi di bidang kesehatan tuh banyak banget yang tidak percaya dengan vaksin. Bahkan keponakan saya sendiri orang tuanya itu menolak vaksin. Saya sudah ngasih tahu pentingnya, namun ya tetap karena memang ternyata narasi yang diberikan oleh teman-teman yang anti vaksin itu lebih mengena ke masyarakat. Yang tadi dari aku lupa siapa yang bilang tuh, ya, memang ternyata pemerintah itu rasa empatinya kurang atau bahkan tidak ada. Sebetulnya terkadang kita sudah mau bikin seperti itu, tapi ya itu yang aku bilang tadi di awal, adanya border dari pimpinan di pemerintah sendiri yang ternyata dia punya agenda. Nah, terkait tanggal itu, apalagi di era digital sendiri ketika pemerintah telat respon, ya ternyata di pihak yang berseberangan dengan pemerintah sudah memberikan narasi-narasi yang lebih menyentuh ketimbang narasi pemerintah. Itu sih aku mau ya sedikit bertanya, atau ya buat mas-mas mbak-mbak di sini yang ilmunya lebih tinggi dari aku mau minta pencerahan juga. Terima kasih. Oke, sebelumnya apa Mas Satria tadi kalau masalah ilmu kita mah di sini sama-sama belajar ya. Justru malah ya apa tuh dengan ceritanya Mas Satria ini kita juga malah apa tuh ya, aku kebetulan baru dengar apa tuh terkait kasus yang apa namanya apa yang bayi tadi itu ya apa, mungkin kalau di konteks komunikasi kesehatan bakal beda lagi ya spektrumnya di apa tuh kalau kita bahas terkait krisis kepercayaannya tadi itu. Ya apa tuh Iya, apalagi betul, betul. ketika mungkin bisa dibilang mayoritas ya, mayoritas kita tuh masih lebih percaya dengan hal-hal yang pengobatan yang lebih apa ya dibilang klinik ya, apa alternatif ya daripada ke rumah Alternatif. sakit ya. Kretek-kretek. Kayak keris Ya kawan. kita ke patah tulang, kita mending ke sangkal Tanggal putung, kita apa namanya tuh pusing ya, malah Itu apa tuh wisdom, lokal lokal wisdom wisdom itu, Bro. ya. Mungkin kalau di tempatnya Mas Bintang ya bakal lebih banyak lagi ya ketemunya ya Mas. Minyak apa itu? Minyak Minyak bintang, Bro. minyak Minyak bintang. bintang, Bro, ada, Bro. Mungkin sebelum ini nih apa tuh ada ini nggak teman-teman lain nggak yang mau ngasih Ada apa tuh? tambahan dikit, Bang. Oh, monggo. Nanggepin di Oke, sini boleh. Monggo Mas Bin. buat Mas temennya Mas Agung, Mas Satria. Mas Loka. Mas Loka. Oh ya, panggilannya Mas Loka. Mas Loka. Apa ya? Sebenarnya hal yang Mas suggest ke instansinya itu sudah benar, cuma kan yang diharapkan kan takutnya itu kan apa ya,
ketakutannya itu kan kita menjaga kredibilitas itu kan. Saya tuh pernah baca di beberapa buku gitu di UT itu ada namanya kita menanggapi krisis itu dengan cara bertahap. Oke. Contohnya kita nggak bisa langsung mengiyakan memang apa kondisi kondisi yang apa takut kredibilitasnya rusak gitu ya. Jadi kita nggak bisa langsung sorry minta maaf. Jadi kita ngomongnya tuh bahwa kalau praktisnya oke kita akan lanjuti kami paham situasi yang ada segala macamnya bla 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 bla. Kemudian nanti di beberapa hari ke depan mungkin baru ada lagi press release yang kedua, ketiga. Jadi informasinya itu bertahap. Kalau langsung diblas dengan langsung cara ya kami meminta maaf, memang bentuk empatinya terlihat tinggi, namun kan juga tidak mau menurunkan kredibilitas. Jadi equilibriumnya adalah kita menjaganya dengan cara memberi informasi atau press release-nya dengan cara bertahap. Jadi kita tahu gitu, kayak misalnya KAI kemarin kan, KAI kami prihatin atas kejadian ini. Silahkan keluarga korban yang keluarga yang bersangkutan bisa hubungi call center segala macam. Kemudian press release kedua kemudian mereka menyebutkan jumlah korban, apa yang terjadi, terus kronologi segala macam. Nah, itu mungkin bisa diterapkan secara praktis ke instansi tersebut, Mas Loka. Itu anu sih apa ini juga sih apa bukan saran sih, ide doang sih. Itu dari yang dibaca sih. Jadi biar informasinya nggak langsung ke apa ya, langsung satu ombak yang gede gitu loh. Jadi pelan-pelan, tut 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 gitu aja. Nah, jadi akhirnya ya itu kayak kata Mbak Dica tadi, pelan-pelan pelan-pelan habis itu mulai apa namanya? Membaik lah. Kalau ini kan nggak mungkin langsung spike tinggi kan. Kalau kepercayaan langsung meningkat setelah kejadian pasti mereka kecewa lah. Kita tahu perasaan itu dan kita terima aja gitu sebagai humas. Oke, gimana ada mungkin dari teman-teman yang lain juga nih mau ada punya apa istilahnya tuh kisah lain dari apa tuh tempat teman-teman mungkin ini ada Refleksi atau ya, refleksi refleksi. ya ada. Mbak Dwi Rahma mungkin Udah lama punya nggak refleksi, Pak. atau ini Mas Aji Hidayat mungkin ada ini ada yang mau direfleksikan. Yang Halo ini Mas, izin. Ini Ibu Aisyah. Itu Temen. ada yang izin tadi. Coba yang Mana izin. siapa tadi? Yang izin Izin tadi. jump in. Oh Mas Gendra, monggo Mas. Perkenalan diri Iya, dulu Mas. baik. Perkenalkan nama saya Gendra. Eh, saya kalau nggak salah di KOM 22 ya, angkatan 22. Eh, menarik dari awal saya simak mendengarkan gitu tentang Josepa, tentang LCC ya, lomba cerdas cermat itu ya. Nah, mungkin saya juga, ya tadi teman-teman juga bilang tentang adanya krisis kepercayaan publik gitu. Saya juga akhirnya melihat apakah kemudian kemarahan netizen atau warganet itu kayaknya juga apakah karena kita bertubi-tubi diperlihatkan bahwa adanya inkompetensi ya di segala lini begitu. Jadi inkompetensi ya kita tahu sendiri, ya banyaklah contohnya gitu, teman-teman tahu sendiri, dan ini dikejutkan dengan yang kita bayangin kan LCC itu kan iya namanya juga cerdas ya, siswa-siswa yang cerdas yang cemerlang Ya, gitu, ya, ya. tapi kok jurinya itu menampakkan apa, memperlihatkan kepada kita lagi-lagi tentang inkompetensi mereka gitu. Eh, barangkali yang bikin marah kan jadi kita sudah diperlihatkan oleh eh, kelakuan negara seperti ini, terus kemudian ditambah lomba cerdas cermat, juri dan MC-nya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin yang paling baru kan, informasi yang paling baru, mereka digugat ya. Jadi ya digugat oleh, ada yang menggugat bahwa ya agar mereka dihukum lah
mereka tuh maksudnya dua juri itu dengan MC gitu untuk diberhentikan secara tidak hormat. Itu mungkin ada, ya karena kemarahan itu mungkin akhirnya mereka menggugat juga. Terus juga tadi kalau tentang komunikasi krisis dan penanganannya, saya pikir misalnya kayak pemberian beasiswa itu, saya pikir juga barangkali salah satu upaya MPR gitu ya, karena mereka DPR kalau nggak salah hanya memberikan, kemudian mungkin jadi salah satu upaya untuk menahan krisis yang meluas, di mana memang yang menyelenggarakan juga kan MPR kan, jadi ya mungkin salah satu anggota itu yang merasa bertanggung jawab lah untuk ikut meredam krisis. Meskipun dia juga kalau nggak salah kan sama-sama dari Pontianak ya DPR-nya itu ya, kalau nggak salah. Eh, yang intinya meskipun itu juga bisa dikritisi lagi, kenapa hanya Josepa yang kemudian apa dikasih beasiswa misalnya. Karena itu kan sebenarnya regu kan, satu regu gitu. Itu kan jadi, ya bisa dibilang lagi-lagi ini apa penanganan krisis yang masih kita bisa pertanyakan ulang, apakah itu benar-benar eh, ingin menjawab persoalan atau hanya, ya tadi dari komentar ada teman-teman gimmick doang gitu. Itu aja mungkin Mas, terima kasih pasca kelas. Oke, terima kasih Keren. Mas Gendra. Ini kebetulan kalau yang terkait Josepa tadi tuh yang apa tuh lupa disebutkan juga, ini kebetulan Gibran tuh apa Mas Gibran Wapres kita tuh juga ada apa tuh ikut apa istilahnya? Ikut ya ikut nimbrung di sana tuh. Dia tanggal 13 Mei kemarin tuh ya mengasih motivasi dan arahan terhadap ya siswa-siswa yang tadi apa namanya di eh, dari Regu C tadi itu Mas Gibran tuh juga ikut nimbrung di sana. Mungkin kalau dari sisi ini kita juga ngelihat bahwa sebenarnya krisis saya tadi itu tetap sebagai momentum yang kadang bisa dimanfaatkan oleh pihak lain yang sebenarnya tidak ada sangkut pautnya, tapi kayak wah ini kesempatan nih, saatnya apa untuk memperbaiki citra tadi atau membangun kepercayaan tadi juga tadi. Nah, itu aku ini ya, ini bagus banget ya Sebagai yang disampaikan Mas Gendra tadi ya. Heeh. Jangan-jangan Gimana Mas? Monggo kayak Mas Al kayak mau nanggapin. kayak ini ya Mas, kayak apa eh, momentum yang pas gitu ya bagi ya mungkin bagi netizen ya bahwa ini adalah kesempatan nih gitu untuk apa ya 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 kalau kalau kata Bagus Mulyadi kan eh, orang yang tidak kompeten itu kan malah lebih kejam daripada pembunuh gitu ya. Jangan-jangan ini ya apa eh, inkompetensi itu yang membuat membuat netizen ini orang yang bisa melihat gitu ya. Itu tuh merasa bahwa wah ini pas nih gitu. Waktu yang tepat untuk ikut meramaikan nih ke sana apa krisis ini gitu. Nah, ini fenomena yang yang lain juga gitu. Tentunya ini ketika ketika kita ngomong komunikasi krisis kan dari perspektif kita sebagai sebagai misalnya institusi gitu. Itu kita perlu melihat perspektif itu juga gitu ya. Jadi dalam mengambil satu keputusan kan kita juga tidak boleh gegabah juga gitu ya bahwa bahwa jangan-jangan krisis itu akan diperparah dengan kondisi masyarakat yang memang level kepercayaannya itu belum sepenuhnya gitu. Nah ini kan Ya. menarik juga fenomena ini. Mungkin ini juga kok kombinasi dari ini juga sih. Apa tuh? Kalau platform kebetulan sekarang tuh kan ada yang namanya ya bukan budaya sih ya. Kebetulan kalau di TikTok ya, di TikTok tuh kan ada fitur Stitch ya. Jadi Stitch. ya kan kita apa tuh orang lain bisa nimbrung ke konten orang lain. Ya beberapa kasus belakangan ini juga jatuhnya mirip kayak gitu juga kan ketika satu organisasi, satu orang atau satu instansi itu lagi anu lah lagi punya masalah nih. Terus Mm-mm. pihak-pihak lain tuh ya nge-stitch kan, nge-stitch apa tuh karena ya emang secara apa ya, ekosistem dari medsosnya itu ya mendukung itu tuh. Oh, kita ngeramein Itu ini nih. Ya. kayak ini loh Van, kayak riding the wave itu loh. Riding the wave kalau Which anunya is yang istilahnya lain kan ya. Tapi kami kalau kan. secara fitur platformnya ya tadi Stitch-nya itu tadi ya. Karena Iya, ya kita,
pengen denger ini ya, apa perspektifnya dari apa namanya budayawan antusias Eka, Mas Eka ya tentang organisasi yang krisis ini ayo. seperti apa secara wisdom gitu tuh ya, Mana lokal wisdom gurunya segala Eva, macam. ayo bersuara. Gurunya Josefa. Gimana Mas? Sebagai mungkin Ini orang yang gurunya pernah Josefa belum apa bersuara itu ya. bawa tim buat cerdas cermat juga. Kowe bintang ki waton. Eh, iya, gitu. Gini. Aku coba pengen saya game biliarku tak anu dhisik. Eh, oke, jadi gini, teman-teman. Menurutku ada satu hal yang kita perlu soroti. Ini mungkin menjadi refleksiku juga sembari mendengarkan tadi teman-teman berdialektika tadi itu ya, tentang bagaimana pemerintah itu dianggap salah strategi, salah langkah dalam menanggapi situasi em, krisis seperti ini. Kemudian bagaimana pemerintah itu, masyarakat itu juga ekspektasinya itu berlebih, lebih dari sekedar memberikan beasiswa begitu. Nah, em, tapi balik lagi sih, secara culture, iya aku bukan ilmuwan komunikasi ya teman-teman ya. Aku tak login ke antropologi dulu. Eh, aku melihat bahwa ini ada kaitannya dengan budaya masyarakat yang selama ini itu apa ya? Gini, masyarakat itu kan kalau kita kenal itu kan masuk di dalam dunia digital, menikmati suatu isu 2 minggu habis itu lupa kayak gitu. Percaya deh ini. Coba ini nanti Minumin air putih mark my hilang ya. words, mark my words. Isu Josefa, kapan sih munculnya? dua 2 minggu 3 minggu yang lalu. Minggu Ya depan udah minggu, mati. Awal 3 Mei mingguan lah. Minggu kayaknya. depan Ini udah udah mati. udah mulai nggak dibicarain. Kebetulan aja kita nih yang Udah, bicarain. ya ini seminggu depan, nunggu bulan depan aja, nunggu Hmm. bulan Juli, orang pasti akan ngeh-ngoh kayak gitu tentang Josefa apaan sih kayak gitu. Josepa siapa gitu. Ya, Josefa apaan sih kayak gitu ya kan. Nah, eh, ini ada kaitannya dengan bagaimana keadilan itu, konsep keadilan itu dibuat gitu ya. Keadilan yang dimunculkan oleh pemerintah sebenarnya nggak cuma pemerintah ya teman-teman ya, tapi ini isu-isu seperti Josepa ini itu sangat sudah familiar sebetulnya di masa-masa sebelumnya ya. Eh, bagaimana ketika orang kena kasus gitu, kemudian nanti dia dicekoi suatu apa namanya pil penenang, kemudian dia nanti akan dianggap kasusnya itu selesai gitu. Nah, em, case dari Josepa ini itu juga demikian. Keadilan yang dipersepsikan oleh pemerintah itu sifatnya itu transaksional. Oh, ini orang kritis kayak gitu. Ya udah, cekokin aja dia pakai beasiswa, nantilah dia diem gitu, ya kan? Nah, ini case-nya juga dengan para aktivis-aktivis yang lain gitu ya. Banyak sekali aktivis ya, aku nggak mau suudon ya. Setiap yang jadi aktivis itu akan menjadi seorang yang mudah di apa namanya setir oleh eh, apa ya pihak-pihak tertentu gitu. Tapi faktanya memang demikian. Selama ini mereka yang kritis terhadap suatu situasi itu sangat rentan sekali untuk mudah disetir pada akhirnya dengan satu simbol tertentu, satu pertukaran simbol tertentu ya, beasiswa dalam hal ini gitu ya kan. Kemudian em, apa namanya jabatan tertentu, posisi tertentu, sehingga yang terjadi adalah keadilan yang struktural, ya, keadilan yang sifatnya itu menyeluruh, itu akhirnya tidak akan bisa tercapai. Nah, poinnya dari sini adalah viralitas, menurutku, itu tidak akan pernah menghasilkan bahkan em, yang namanya keadilan struktural. Itu. Viralitas itu menurutku akan selalu akan mendorong yang namanya keadilan yang sifatnya transaksional. Begitu. Nah, bagaimana kemudian em, keadilan struktural ini bisa dicapai? Enggak dengan viralitas.
gitu teman-teman. Nggak dengan viralitas, tapi dengan diskursus gitu. Nah, diskursus ini sifatnya itu ya benar-benar apa ya teman-teman ya, bukan sekedar ditanggapi saja, tapi benar-benar menjadi suatu isu yang memang banyak orang itu harus tetap ini contohnya ya. Ini contohnya yang kita lakukan sekarang ini adalah melakukan diskursus, bukan menanggapi suatu viralitas gitu. Jadi apa namanya? Aku dengar apa namanya? Ya sorry, aku melihat bahwa Josepa ini kan sebenarnya adalah isu yang sudah mau obsolete gitu ya, bentar lagi gitu ya. Sebenarnya udah waktunya gitu. Tapi di pasca kelas ini kita membicarakan sesuatu yang obsolete itu. Nah, itulah yang menurutku akan memunculkan yang namanya keadilan struktural seperti itu. Ya, muncul setidaknya dalam tahap bibit-bibitnya gitu ya. Ke depan ketika kita menemukan kasus seperti Josepa ini lagi, oh kita tahu nih apa namanya ya misalnya Mas Al gitu ya sama Mas Agung itu ya yang eh, komrad-komrad kami yang berada di lingkup pemerintahan itu mereka bisa me, apa namanya mereka bisa menanggapi itu bagaimana seharusnya apa namanya apa berjalannya suatu isu itu. Kemudian bagaimana isu itu goalsnya itu seperti apa sih gitu. Jadi em, apa namanya tidak akan ada salah langkah lagi karena memang kita nggak sedang mengejar gini. Intinya adalah dari sini adalah aku melihat bahwa eh, harus ada langkah kolektif dari masyarakat gitu ya untuk bagaimana bisa membuat suatu isu itu akan tetap relevan dan akan terus diperjuangkan. Nah, salah satunya ya melalui apa namanya ya aku nggak mau me- apa namanya menganggap bahwa pasca kelas ini adalah yang salah satunya gitu ya. Banyak di luar sana yang aku harapkan komunitas-komunitas publik gitu selalu bisa terdorong untuk melakukan yang namanya diskurs tentang isu-isu yang hampir punah di telinga masyarakat, dikembalikan lagi, kemudian kita kita diskusikan lagi, ya kan, kita dialektikakan lagi, sehingga nanti akan muncul ide-ide yang lebih jangka waktunya untuk apa namanya diperjuangkan, diingat itu akan jauh lebih panjang gitu daripada sekedar viralitas. Coba kalau misal kita gini, kalau misal kita mengangkat isu Josepa waktu lagi panas-panasnya, percaya deh, ini nggak akan bertahan lama gitu apa yang ada di ingatan kita tentang Josepa itu. Tapi ya aksi-aksi seperti ini yang sebenarnya menurutku itu diperlukan begitu ya aksi-aksi dari komunitas seperti komunitas publik intelektual seperti pasca kelas ini itu diperlukan supaya eh, kita bisa merawat ingatan kita tentang eh, ketidakadilan isu-isu krisis yang kritis dan krisis yang em, apa namanya hadir di sekitar kita gitu. Terus. Oke, terima kasih Van, Mas mau Eka. nanya, Van, mau nanya, Van. Oke, gimana Mas Ben? Mau nanya sama Mas Eka. Mas Eka, apakah Boleh. ada ya? Saya langsung berpikir apakah ada gitu ya kearifan lokal dari Indonesia ini yang bisa apa ya kita terapkan gitu ya waktu terjadinya krisis gitu ya. Jadi Hmm, karena selama ini mungkin teorinya kita mengambilnya dari barat terus mungkin ya. Jadi perspektifnya tuh hmm, perspektif barat gitu. Kalau hmm. secara apa namanya kearifan lokal gitu, Ya, apakah ada ya yang kayak gitu-gitu buat nanggapi banyak krisis sekali ya? banyak sekali Mas dosen. Salah satunya adalah gibah gitu. Nah, gibah itu kan sebenarnya adalah salah satu wujud culture khas Indonesia gitu ya. Yang ini beneran. Apa namanya? Gibah itu adalah suatu culture yang menurutku perlu apa ya, semacam diposisikan ulang dalam makna yang lebih positif gitu. Nah, eh, kumpul serawung seperti ini itu kan, kita kan sebenarnya
sedang serawung ya teman-teman ya serawungnya, tapi intelektual banget bawaannya itu ya apa namanya, biasanya kita gibahin tentang bintang ini haha itu misalnya gitu ya. Sorry ya Bin, bukan gitu maksudku adalah. Tapi poinnya adalah kita sekarang sedang gibah, kumpul serawung, membawa suatu isu yang apa namanya pernah ada di dalam kehidupan kita, nggak harus selalu baru ya, tapi pernah ada gitu. Sehingga kita di sini sebagai komunitas publik itu selalu bisa memberikan jawaban-jawaban gitu, alternatif-alternatif, suara-suara yang itu sekiranya bisa dipahami oleh masyarakat itu sendiri gitu. Nah, tapi gini, aku nek membahas tentang apakah bisa ya mengubah apa namanya pola pikir masyarakat yang sebelumnya itu based on viral menjadi dialektis seperti ini itu dalam tempo waktu yang singkat itu nggak bisa ya. Aku nggak bisa membayangkan seperti itu. Tapi poinnya adalah aku eh, apa namanya sangat mendorong pembudayaan eh, diskusi-diskusi eh, diskusi-diskusi dalanan ini lah, diskusi jalanan kayak gitu ya, diskusi jalanan seperti ini yang itu ketika menjadi suatu budaya gitu, maka yang terjadi adalah masyarakat akan semakin cerdas gitu. Nggak mudah ter apa namanya tertipu oleh bagaimana pencitraan itu terjadi di di apa namanya dikonstruk oleh pemerintah begitu. Nah, em, karena aku yakin kok pemerintah kita tuh juga nggak bego-bego banget. Mereka tuh ahli dalam membuat suatu apa namanya suatu manipulasi citra gitu ya. Mereka kalangan intelektual beneran, sofis mereka. Tetapi aku sayangnya sebut mereka tuh sebagai seorang komunitas sofis gitu. Mereka menyalahgunakan intelektualitas mereka untuk merebut suatu citra gitu. Nah, cara untuk melawan yang terbaik menurutku adalah secara berkepanjangan ya membudayakan aktivitas-aktivitas diskursif seperti ini begitu Mas Bintang dan teman-teman. Monggo apabila ada apa namanya harusnya ada ya gitu ya ide-ide lain yang Ini lebih berikan. Nek untuk diserap, kalau yang untuk bisa diserap sama instansi gitu ada nggak, Mas Eka? Ada nggak contoh-contohnya kayak apa ya? Aku mau moto iki ya apa? Diserap Golek kearifan lokal itu sing iso Sebenarnya diterap jadi strategi untuk memitigasi hal-hal ngono-ngono loh. sebenarnya kalau lihat ke belakang ada beberapa bro. Cuman untuk ranahnya itu kan lebih ke respon terkait dengan bencana ya. Yang bisa misal kamu mau jadiin best practice gitu kan, jadi benchmark gitu ya. Depannya ketika terjadi krisis misal di instansimu, nah kamu menjadikan itu sebagai best practice. Maksudnya kayak gitu. Maksudnya ngene, apa awake dhewe kan apa ada katakanlah ya apa misunderstanding gitulah. Nah, Ya, cara kita tuh kita mengambil alih masalah ini kan selama ini kan dari teori-teori yang kita turunkan gitu kan ya, dari buku-buku barat. Apakah ada local wisdom yang bisa kita ambil yang di mana kelokalan ini tuh bisa dari sananya memang mereduksi si apa namanya ketegangan ini gitu loh. Jadi kita bisa bisa ambil salah satu culture-nya itu kita masukkan sebagai strategi untuk wah ya karena kita orang timur Indonesia timur dunia dan Indonesia gitu ya. Kita pakai cara inilah gitu. kalau Cara cara on my way lah, on my way gitu sendiri gitu. kalau ngomongin culture Indonesia itu tipikalnya masih terletak pada sosok, bro. Sosok itu kan maksudnya ke tokoh ya. Ya, kamu contoh ya aku ngelihat kalau di Jogja itu kan culture-nya kuat. Jadi misal ada masalah apapun, sekalinya ada standing statement dari pemimpinnya, dari rajanya, ya masyarakat Jogja masih merasa, oh ya udah itu sudah mewakili kan. Nah kalau misal juga kayak misal di Jawa Timur, di Jawa Tengah, itu kan sosok itu kan kayak Gus, Kiai gitu ya. Ya kamu
kita ngambil lah beberapa contoh kasus-kasus di pondok pesantren. Itu buktinya juga tidak ada resonance yang kayak yang wah gitu loh. Sebesar kalau itu tidak melibatkan tokoh itu loh. Nah, jadi kalau menurutku lihat lagi culture di Indonesia itu melihat masyarakatnya seperti apa. Nah, makanya beberapa kali kan ya menggunakan seperti apa tokoh masyarakat toh. Kalau di Jogja aja misal kayak kadang kayak kemarin yang kasus apa apa tuh yang di Sewon loh ada kan. Itu kan yang dicari pasti sosok yang dapat mendamaikan itu siapa yang cari pasti Sri Sultan. Nah, maksudmu mungkin ininya ya apa sih guidelines itu apa maksudmu? Ya, Iya, ya, ya Kinsey. semacam itulah, semacam itulah. Berarti kan Eh, kalau di Indonesia itu kan masih melihatnya ketokohan gitu kan. Berarti Ya, kita bisa ngambil ya strategi ketokohan itu dimasukkan ke mitigasi gitu kan. ya, Dan kemudian iya, si tokoh ini memang yang apa namanya yang bisa memiliki kepercayaan tinggi lah di masyarakat meskipun dia di Hmm. instansi tersebut gitu kan. Mungkin iya. Tapi waktu gi- COVID ya, waktu COVID 2021 kan selain kepala BNPT kalau nggak salah, itu ada dokter siapa itu yang di Trans TV kalau nggak salah. Anu, Itu kan juga dijadikan informan lah, maksudnya itu kan kalau Resa, nggak Dokter ya Resa. dokter Reza itu kan maksudnya juga oh ya tetap ada andil tokoh di situ, ada sosok influence lah yang dijadikan sebagai oh ya Indonesia tetap secara culture yang masih terbentuknya dia kayak sesosok tokoh itu untuk sebagai komunikasi krisis itu sih. Apa gimana Mas Eka? Tapi nah, aku nggak tahu ya, Gung ya, dan Mm-mm. Mas Bintang, Mas Agung. Aku sendiri berada dalam posisi nggak harus kok kita mengembalikan budaya-budaya lokal, keberadaan budaya-budaya lokal itu di dalam situasi seperti ini gitu. Hmm. Karena jujur kita berada di dalam suatu budaya global gitu ya. Ya, Em, Artinya ketika kita membuat suatu apa bukan membuat tapi ketika kita terlibat di dalam suatu komunikasi yang ini sebenarnya komunikasi khas global citizen gitu. Yang perlu kita tekankan adalah kita beradaptasi dengan bagaimana global citizens itu sebenarnya bagaimana sih cara mereka berkomunikasi gitu. Ya, aku nggak mau menjadi seorang anti-anti Western kayak gitu, enggak kayak gitu. Tapi aku lebih menempatkan diri pada apa namanya sustainability gitu di dalam eh, apa namanya demokrasi itu sendiri. Gini, kita sendiri kan sebenarnya mau kalau mau jujur ya, budaya demokrasi itu kan sebenarnya nggak cocok di kita, itu sama sekali nggak cocok. Kalau kita mau menerapkan sistem apa namanya eh, suara apa bukan suara tapi komunikasi publik gitu yang berbasis pada satu tokoh ya kita harus konsisten itu bukan demokrasi gitu dan itu Hmm. not a part of the um, social media life gitu ya or social media landscape gitu enggak itu enggak termasuk sebetulnya karena cepat atau lambat budaya yang tidak relevan dengan eh, budaya global kayak gitu itu tentu akan membuat kita sendiri yang akan bodoh akan mendestruksi diri kita sendiri gitu. Nah, poinnya sampai sini adalah teman-teman, kalau aku sendiri ya, sekarang aku lebih melihat pada bagaimana kita mendemokratisasikan ide dulu deh, gitu. Em, Kita mencoba untuk em, mengembalikan suara, mengkoleksi suara-suara masyarakat gitu sebanyak mungkin dan di tengah-tengah itu juga kita mencerdaskan masyarakat gitu memberi ruang kepada mereka untuk bersuara memberi feedback ya salah satunya konkretnya dengan melalui adanya komunitas-komunitas seperti ini gitu ya. Sekali lagi karena bagi aku yang mencerdaskan masyarakat itu bukan dari sistem pemerintah itu sendiri ya sistem komunikasi pemerintah itu sendiri tetapi dari literasi masyarakat itu sendiri Taruh. yang
Iya, akar dibangun rumput oleh ya. masyarakat itu sendiri. Yes. Gitu, kalau aku ya. Oke, ini menarik ya Pak tuh. Dari bahasannya tadi tuh jadinya malah sampai kita ke tegangan antara ya local wisdom dan apa komunikasi global, dalam artian ini kan karena kita di media sosial, apakah konteks apa namanya itu penggunaan tokoh ini akan selalu relevan gitu kan? Apalagi kalau kita bicara dengan Indonesia ini kan budayanya beda-beda ya. Mungkin budaya di Jawa bakal beda dan budaya di Sumatera bakal beda, budaya di Kalimantan bakal beda. Ini mungkin masih bakal jadi polemik. Tapi ini mungkin kita nggak bakal apa tuh ke arah sana karena ini bakal jadi bahasan yang berbeda sendiri. Oke, sebelum kita ini mungkin kita bisa dengar dari suara teman-teman yang lain juga nih. Masih ada Mbak Wulandari, ada Mas Kiki, mungkin ada tanggapan juga atau Mbak Aisyah. Ini Mas Mas atau Mbak Huawei namanya. Huawei. Mas Huawei. Terus ini yang baru bergabung juga nih Mas Dewa mungkin ada. Dewa United. Mbak Dwi Rahma. Mas Dewa ini, Mas Dewa, monggo. Mas Dewa ini kayak Mas Wandira apa ya? Atau ini Mbak Fernanda mungkin ada tanggapan dulu terkait hal yang kita apa bahas dari tadi. Menarik, menarik. Mbak Aisyah. Mbak Aisyah. Iya, izin Mas Mbak semuanya. Selamat malam, salam kenal. Kenal Mbak. Ya, saya terima kasih udah diizinkan ikut gabung diskusi walaupun dari tadi sebenarnya cuma dengerin aja. Diizinin terus Mbak, nggak usah minta izin sih lebih tepatnya. Ya, jadi saya ini Ini anak bukan buah. koramil, Mbak. Tenang, Mbak. Ini kita setara kok, Mbak. Iya. Nggak ada jenderal di sini, Mbak. Ya. Jadi saya anak buahnya Pak Bintang nih, Mbak Mas semuanya. Oke. Ya mungkin secara umur saya koleksinya mungkin agak lebih banyak, tapi secara keilmuan dari tadi saya mendengar Mbak Mas semua nih ilmunya luar biasa ya. Mungkin saya terlalu lama postpone gitu ya, jadi terlewat banyak sekali hal ya. Satu hal sih kalau saya ya karena nggak terlalu mengikuti keilmuan ya, dari sisi keilmuan saya hanya emak-emak yang hobinya scroll TikTok gitu kan, baca komen netizen gitu kan. Jadi kalau saya pribadi sih menilainya bahwa sebenarnya tugas apa ya, praktisi-praktisi ilmu komunikasi saat ini tuh menurut saya justru lebih mudah. Karena kalau permasalahannya adalah yang dihadapi adalah netizen ya, itu mudah menurut saya. Jadi nggak perlu teori yang jelimet-jelimet gitu kan. Yang penting ngomong, klarifikasi gitu kan, minta maaf, terus udah netizennya maafin terus lupa gitu kan. Terlebih kalau dari sisi pemerintahan ya, yang saya simak terutama untuk pemerintahan periode ini, kayaknya memang komunikasinya tuh sangat amat kekanak-kanakan gitu ya. Jadi ya cocok lah sama netizennya gitu kan. Gitu. Jadi ya memang butuh sosok yang dipercaya sama masyarakat, yang masyarakat bisa mendengar apa ya, opininya, arahannya gitu ya. Jadi mungkin itu aja sih kalau untuk instansi. Ya kalau instansi mungkin beda ya, karena urusannya kan sama perusahaan. Jadi mungkin memang masih butuh banyak praktek-praktek komunikasi yang memang harusnya dikerjakan gitu sesuai dengan teori dan praktiknya gitu-gitu deh. Gitu Mas Mbak, saya nggak lama tadi sampai sempet ketiduran. Maaf ya, udah mama soalnya.
Makasih Eh, tanggapannya Mbak Aisyah. gitu. Tapi Oh, seru hmm. banget, saya sampai wah, 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 jauh banget ketinggalannya. Apalah ini bahasanya litigasi lah, apalah tadilah itulah, oh my God, apalah itu semua gitu ya. Jadi saya izin Oke. mau belajar lagi, Iya, jangan walaupun kapok-kapok Mbak. ya walaupun banyak keterbatasannya. Jadi saya minta Oke. tolong diajarkan banyak hal lagi. Siap, Terima kasih terima kasih banyak Mbak. ya semuanya. Salam kenal. Salam kenal juga Mbak. Iya. Monggo ini ada Mbak Fernanda, mungkin mau Ya, ngasih izin, tanggapan juga. selamat malam. Malam. Saya Fernanda, angkatan 2019, yang paling lama ya. Jadi izin ya, ini pendapat pribadi aja. Jadi menurut saya, negara ini saya rasa udah jauh sekali sih dari nilai Pancasila gitu kan ya. Jadi kalau untuk langkah kolektif ke masyarakat tadi untuk memperjuangkan isu-isu yang hampir punah ke telinga masyarakat, ya dimulai dari pendidikan karakter dulu sih, ditanamin dari nilai-nilai Pancasila gitu kan di sekolah ataupun di tempat pendidikan gitu. Kemudian kalau untuk secara global kata Mas Eka tadi, mungkin nilai-nilai Pancasila juga masih relevan, tetapi kan nilai ini nggak diterapkan kan sekarang. Itu aja sih. Oke, terima kasih Mbak Fernanda. Ya, ini kebetulan kita baru saja merayakan hari lahirnya Pancasila. Ini mungkin ya apa tuh kita harus mulai kembali menggaungkan ya tentang nilai-nilai Pancasila juga Parah terkait. nih Brin nih, parah nih. Parah nih. Apaan sih Brin nih? Oke, Parah nih, klarifikasi dulu dong. Ya kan sudah mengakui kesalahan, sudah minta maaf. Masa dibilang dipegang anak magang? Masa klarifikasinya begitu? Ah, enggak. hey, jangan menyerang instansi di sini ya. Kita tujuannya kan diskusi kan. Gojek, Tidaknya, Gojek, iya. Gojek. Ya tadi menarik ya tadi ada dari Mbak Aisyah dan juga Mbak Fernanda ada yang apa terkait membahas bagaimana nilai Pancasila kembali. Gimana Mas Loka? Pas sakit. Wah. Maaf, kepencet. Oh iya, iya. Bocor. Oke. Nah, tadi dari Mbak Aisyah terkait bagaimana sebenarnya kalau terkait menghadapi netizen tuh ya harusnya malah lebih mudah gitu karena kita tinggal gimana caranya ngerespon. Terus nanti ya netizen tadi lupa tadi mungkin ada kaitannya sama yang dibicarakan sama Mas Eka tadi juga kan bagaimana kita nih masih budaya diskursusnya tuh belum terawat karena kita gampang apa ya silih berganti kan hari ini kita bahas isu ini besok sudah lupa padahal mungkin ya isu-isu yang terjadi itu sebenarnya ada benang merahnya ya contohnya ya bagaimana kasus Josepa ini kita bisa merefleksikan kembali bagaimana sih komunikasi antara ya pemerintah dengan publiknya yang terjadi kan. Mungkin ada tambahan dari Mas Agung atau Mas Al? Aku nambahin dikit ya. Hmm. Jadi kemarin beberapa waktu yang lalu aku dapat kesempatan gitu ya. Jadi menghadiri kayak apa ya? Jadi di situ ada konsultan tentang ini media sosial gitu ya. Hmm. Nah, terus kemudian Konsultan media sosial. konsultan Oke. media sosial gitu. Nah, terus eh, di beberapa instansi gitu ya, itu media sosialnya itu kan eh, menunjukkan bahwa eh, ini yang kita lakukan gitu. Kita ingin menunjukkan bahwa oh ini ada yang kita lakukan kayak serah terima jabatan, kegiatan-kegiatan yang sifatnya pro masyarakat dan sebagainya gitu. Nah, yang paling menarik di situ apa? Di situ disampaikan bahwa eh, dunia digital itu tuh sebenarnya perspektifnya agak berbeda gitu ya. Karena yang perlu kita lihat adalah apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat itu. Ketika masyarakat itu senang dengan konten atau kemudian senang dengan konten yang disampaikan gitu ya, yang mereka butuhkan gitu. Intention to apa? Untuk mengikuti konten itu tuh menjadi semakin lebih kuat gitu dibandingkan hanya apa namanya menunjukkan bahwa 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 ini yang kita lakukan gitu.
Nah, artinya apa gitu? Artinya memang eh, instansi gitu ya, apapun itu memang perlu membangun satu jembatan gitu ya, jembatan dengan publik yang lebih apa namanya, lebih apa istilahnya, lebih mesra gitu ya. Jadi kita bisa memahami apa apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh masyarakat gitu ya. Nah, mungkin dari situ juga menjadi perhatian bagi kita semua ya di dalam apa namanya, bagaimana sih bersikap gitu ya. Oke, Gitu. oke. Terima kasih Mas Al. Ya, mungkin itu ya kalau direfleksikan tuh kayak ya antara pemerintah dengan publiknya ini kayak pasangan tapi pisah ranjang gitu ya, susah komunikasinya. Mungkin Mas Agung udah hilang nih. Oke, mungkin untuk hari ini kita eh, cukup sampai di sini ya, apa tuh nanti kita lanjut lagi dengan diskusi dengan topik selanjutnya. Terima kasih kepada ada Mas Al dan Mas Agung ini yang sudah hadir dan juga terima kasih kepada teman-teman yang juga telah meramaikan diskusi pasca kelas ini. Jangan kapok-kapok, nanti join lagi ya gitu. Mungkin sebelum kita akhiri, boleh dong open cam mungkin kita foto dokumentasi dulu kegiatan kita buat malam ini. Ini buat report akhir bulan kapan? Enggak dong, ya buat ngisi konten aja. Oh ini Mas Agung Oh udah balik iya. lagi nih. Mungkin Mas Agung ada apa tuh sepatah dua patah kata dulu sebelum kita tutup acara kita malam ini. Sinyalnya jelek ya kayaknya Mas Agung ya. Kapan Mas Agung Oke deh. Arteta out atau Ya sudah, in? berarti eh, gini aja yang open cam. Oh ini ada Mas Agung. Masih susah kameranya. Monggo Zikri, boleh minta tolong. Siap, Bang. Ini Oh, kita nunggu Kak Agung keluar dulu atau gimana ya? Belum muncul gambarnya. bentar, coba kita tunggu sebentar lagi ya. Oke. Udah Nah, muncul. Oke. oke, siap semuanya. Senyum, 3, 2, 1, cheese. Oke, Sekali lagi, sekali lagi. sampun. Sekali lagi, sekali lagi. Sekali lagi? Oke. Biar bisa atas Ketiga bawah ya. gitu on grid kan. 3, 2, 1, cheese. Oke, sudah, Oke. Bang. Ini Mas Al baru gabung lagi nih. Benar-benar sekali lagi Mas. Sorry. Oh iya, Oh iya, Mas Al ya, tadi mari, keluar mari. nih. Oke. Kita ulangi ya, Mas-mas Oke. semua. Siap? Oke. 3, 2, 1, cheese. Oke. Oke, sip. Oke, terima kasih banyak semua kepada ini juga apa tuh pemantik kita hari ini ada Mas Al dan Mas Agung, teman-teman semua. Semoga kita bisa merawat terus budaya diskusi kita malam ini dan moga-moga ya eh, segala macam insight yang kita dapatkan malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Oh ya, Oke, Van, sama satu apa? lagi. Apa tuh? Semoga teman-teman di pertemuan selanjutnya bisa bergabung dan lebih bisa aktif lagi, nggak apa-apa. Kita rela kok nggak berbicara, menahan klik di ini mic mute gitu ya, demi teman-teman. Jadi Ya. no worries buat Oke. kedepannya. Mas Ya mungkin nanti buat Mas apa Loka Mas ntar Kiki dan Japri. Mas Dewa ini bisa apa tuh ikut menanggapi juga nantinya di diskusi pasca kelas Mas hashtag Loka 3 nanti nanti. Japri ya, Mas Loka Japri bintang ya. Di chat langsung aja Mas Loka kalau mau tanya-tanya. Jangan Mas, Ya, jangan Mas. siap. Oke. Boleh, boleh, boleh. Kita tukeran ide aja dulu Mas. Yo, makasih Van, makasih teman-teman.